Di Zoom ya, kayaknya lumayan. Selamat pagi semuanya. Saya nggak tahu nih apakah dari ITB semua atau ada dari uni lain. Mungkin boleh ya perkenalan di chat juga ya. Saya siapa dari mana biar Pak Gemawang mungkin nanti bisa tahu audiensnya dari mana aja. Oke, pagi ini kita eh, kedatangan tamu ya, seorang arsitek, emerging architect, wes ya. Jadi arsitek muda yang namanya sudah mulai beken nih, naik karya-karyanya juga sudah memenangi berbagai kompetisi. Saat ini saya mengundang Pak Gemawang untuk sharing tentang bagaimana sih sebenarnya mentransformasikan dari konsep ke desain, gitu ya. Dari sesuatu yang berupa ide abstrak, dari permasalahan yang kita lihat sehari-hari, kemudian kita tergerak untuk memberikan solusi. Kemudian bagaimana kemudian merealisasikan solusi itu atau desain-desain yang memang bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita ingin tackle. Karena banyak kejadian memang kadang kita atau mahasiswa ya terutama memiliki ide yang sangat luar biasa, gitu. Cita-cita yang luar biasa, punya ide-ide terobosan-terobosan yang menarik, tetapi ketika masuk ke desain ternyata istilahnya fall flat ya. Jadi tidak bisa se dari idenya. Nah, kita akan dengar dari Pak Gemawang Swaribantoro bagaimana beliau ini mensolusikan itu ya, menjadikan apa yang dalam pikiran menjadi kenyataan. Mungkin sebelum saya mulai, saya akan bacakan sedikit CV-nya Pak Gemawang ya. Tapi maaf ini dalam bahasa Inggris. Ngerti kan ya bahasa Inggris, nggak masalah. Alright, Gewang Swaribatoro, before he founded LB, or Local Architecture Bureau, together with Santi Lam, Gemawang began his professional architectural career in Bandung, Indonesia, Singapore, and at the Rem Koolhaas led office for Metropolitan Architecture, or OMA, in Rotterdam, Netherlands, and Hong Kong. In 2013, he earned a master's degree from ENSA Paris Lafayette in France, after previously earning a bachelor degree in art in Indonesia, ITB, and Germany, FH Erfurt. Gemawang's most notable work have been featured in selected local and international media, such as at the Cut and Paste exhibition in 2012 at MoMA, New York. Wow. All right. He's actively involved in Liverpool City Task Force for Indonesian Diaspora Network in Netherlands, IDNLL, Indonesian, Netherlands, right? And Indonesian Institute of Architects in the EU chapter IAI-EU. Is also regularly invited guest lecturers and registered architect in Indonesia. Well, what a CV you have. I didn't even know this. I been a friend for years, but yeah, I mean, we can proud of him. Yeah, as he is one of our um, alumni. Kenapa jadi bahasa Inggris ya? Tapi kita berbangga ya punya alumni seperti Pak Gawang, dan sekarang kita berbahagia Pak Gawang ada di sini untuk sharing sedikit tentang pengalaman Pak Gawang. Round of applause buat Pak Gawang. Silahkan Pak Gawang. Selamat pagi semuanya. Pertama saya izin buka karena saya akan cuap-cuap selama 1 jam. Jadi takut nggak bisa nafas. Saya coba izin buka. Saya udah vaksin kok, tenang. Mungkin buat adik-adik di sini boleh maju ke depan nggak? Biar depannya ada keisi. Boleh nggak? Ayo maju dulu. Saya nggak gigit kok. Dan tenang, ini posisi tidak menentukan prestasi. Jadi saya minta tolong bisa maju ke depan biar terisi dulu. Terima kasih. Ayo, nggak usah malu, saya nggak gigit. Oke, sembari tidak ada pergerakan, mungkin boleh maju, Bu, boleh maju ke depan, silakan. Ayo ini masih 2-0, Bapak, boleh maju ke depan. Kita biar enak, saya juga biar lebih dekat ya. Oke, senang rasanya sih bisa kembali lagi ke kampus ya. Semester lalu saya juga sempat menjadi dosen luar biasa untuk kelas internasional, dan saya pikir bisa kembali lagi
dengan teman-teman tugas akhir ya. Dan setelah ini kalian akan apa namanya ke jenjang yang paling final sebelum akhirnya masuk ke dunia yang lebih barbar atau lebih liar. Hari ini saya sedikit menjelaskan tentang apa namanya bagaimana sih mentranslate idea gitu ya menjadi sebuah desain. Saya dapat waktu berapa lama, Bu Doro? 1,5 jam ya. Oke, saya akan bikin ini cepat. Apa sudah? Oke, yes bisa. Oke, saya sedikit jelaskan kayaknya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau jelas sedikit terkait siapa diri saya. Jadi saya tuh alumni ITB juga, tapi sebelum saya lulus tingkat 4, saya sempat diasingkan oleh Pak Wijaya. Kalau Pak Wijaya Bapak, pada kenal, saya dikirim ke Jerman. Semenjak saat itu saya belum pernah pulang ke Indonesia. Sampai akhirnya 2016 kemarin, saya memutuskan pulang dan pulang ke Bandung. Jadi ini beberapa gambaran saja sih, sudah kemana saja, bukan untuk main, tapi lebih untuk tinggal. Jadi saya sudah terbiasa dengan hidup nomaden, dan juga mempelajari budaya-budaya bahkan arsitektur yang saya lihat di negara-negara di mana saya tinggal saat ini. Nah, yang paling terakhir adalah saya sempat utang-lantung di Amerika gitu ya, galau antara pulang atau mau tetap lanjut kerja di Amerika karena saya dapat panggilan di sana. Sampai akhirnya saya memutuskan oke deh kita pulang ke Indonesia supaya bisa bisa apa ya bisa berkarya sendiri lah. Karena kalau di sana kan saya masuk ke gerbong perusahaan ya. Nah, saat ini saya pulang ke Indonesia 2016, saya berpartner sama Bapak Tantiklam. Saya tidak tahu apakah adik-adik di sini pada kenal, tapi beliau arsitek yang senior, yang sudah cukup terkenal ya di Indonesia. Ini kami lagi diliput sama salah satu majalah di Korea. Saya juga nggak tahu artinya apa. Mudah-mudahan benar ya artinya. Mudah-mudahan bagus-bagus. Saya juga nggak tahu. Mungkin yang ada ARMY, BTS bisa bantu saya translate nanti. Sejak 2016 awal kita bikin kantor, saya sama Pak Tantiklam fokus di komersial tahun 2016 dan kurang lebih sampai hari ini kita sudah membuat 75 proyek plus minus ya, baik yang sudah terbangun atau masih yang berupa proposal, gitu ya, masih konsep atau sedang dalam konstruksi. Jadi saya harus bilang saya bersyukur memutuskan untuk pulang ke Indonesia ya setelah keliling-keliling ya gara-gara diasingkan oleh Pak Wijaya saat itu, tapi saya berterima kasih juga. Nah, tema hari ini saya angkat itu adalah manifesting. Sebetulnya manifesting itu kan sebuah kata kerja juga ya, tapi ini sebetulnya saya ambil dari dua kata kerja sebetulnya. Pertama adalah manifest and think. Itu kenapa saya ambil kuliah kali ini, karena buat saya juga pernah mengalami hal-hal yang sama stuck ketika mencari ide atau mengembangkan konsep ini, idenya udah bagus nih. Tapi ketika kita masuk ke software atau kita ketemu dosen, tiba-tiba mental aja. Lalu desainnya menjadi hal yang tadi kalau kata Bu Roro kurang greget. Nah makanya ini saya ambil manifest and think itu coba saya breakdown dulu apa sih manifest dan apa itu think. Gitu ya. Jadi dari dua kata kerja ini saya lihat bahwa manifest itu manifesto ya untuk meng-create sesuatu atau membuat sesuatu atau menunjukkan sesuatu. Jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita memanifest sesuatu. Lalu kata kerja berikutnya adalah think, untuk berpikir, ya, untuk percaya terhadap sesuatu, untuk memiliki opini atau ide. Menurut saya sebagai arsitek, dua hal ini sangat penting. Karena kita harus bisa mengkreat sesuatu, tapi kita juga harus pikir, bener nggak nih yang kita buat? Nggak bisa kita bikin seperti seniman ya, kita bikin tidak ada fungsinya dalam artian tidak ada usernya. Kalau kita kan ada program, kita ada, kenapa arsitek itu ada? Karena kita harus mewadahi aktivitas yang ada di dalam. Jadi saya pikir dua ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa back and forth berpikir antara manifest dan think. Makanya saya bilang manifesting. Nah, dalam dunia kuliah perarsitekturan, ini kan kalian sudah 3 tahun lebih ya. Jadi kurang lebih kalau saya bilang, pasti kalian tahulah metodologi dalam dunia arsitektur seperti apa. Saya dulu ingat sekali pas masih tingkat 1, masih TPB, hari pertama diajar oleh Pak Apep saat itu ya, Pak Ahmad Tabiana. Beliau bilang sama kita satu kelas bahwa kalian di sini itu tidak harus menjadi arsitek, tapi berpikir seperti arsitek. Apa sih berpikir seperti arsitek? Berpikir secara sistematis. Jadi kita berpikirnya step by step. Jadi kita
Kita tidak bisa membuat atap tanpa ada kolom. Kita tidak bisa membuat kolom tanpa ada fondasi. Dan begitu juga dalam dalam dunia seni ya, kita memang harus ada, walaupun ini pasti akan ada back and forth juga, tapi metodologi yang sudah kalian pelajari pasti seperti ini. Dan buat saya ini hal yang sangat-sangat mendasar dan sampai hari ini masih saya sangat lakukan gitu kan. Nah, selama ini kita selalu berkutik dengan yang namanya konsep. Pasti sering ya. Nah, di sini ditanya sama Bu Roro mungkin sama dosen-dosen lain, apa konsepnya? Apa konsep? Konsep itu kan sebetulnya kan jembatan ya, jembatan untuk menemukan solusi dari sebuah masalah, bisa isu, bisa sesuatu ya. Tapi kadang-kala kita berpikir bahwa apa sih konsepnya, bingung juga gitu. Oh, konsepnya itu adalah green building, tapi kalian mendesain pabrik, susah gitu. Ini gimana nih gitu korelasi. Jadi kita selalu berkutat sama sesuatu yang kita sebut konsep. Nah, hari ini saya mau coba ke dapur kantor saya sebetulnya. Bagaimana sih dari tadi saya keliling dunia, saya bertemu dengan banyak background budaya yang berbeda-beda, sampai akhirnya kayak, oh ini loh, konsep itu mudahnya kita jabarkan seperti ini. Jadi desain metode tadi, jelas ya, kalau kalian harus menggambar itu tuh harus secara step atau sistematis, tapi mencari konsep ini yang desain metode yang menurut saya ada 3 hal yang mungkin kalian bisa coba aplikasikan nanti ketika tugas akhir. Saya ambil menjadi 3 bab. Yang pertama adalah experience, jelas itu sebuah pengalaman. Yang kedua adalah history, sebuah sejarah, dan satu lagi adalah exercise atau apa ya, bahasa Indonesia exercise itu kayak berlatih lah, gitu ya. Kita working out. Nah, 3 hal ini buat saya adalah hal yang harus kita terus coba pikirkan dalam mendesain. Tapi 3 hal ini sebetulnya tidak harus ada semua. Mungkin ada salah satu yang lebih dominan. Atau ada salah satu yang mungkin bisa dibilang dihilangkan. Jadi nanti tergantung dari case by case. Nah, daripada saya panjang lebar, saya akan jelaskan bagaimana sih mengaplikasikan tiga bola ini, 3 bubble ini menjadi lebih konkret dalam project. Jadi saya akan coba jelaskan. Yang pertama, experience. Kalau kita berbicara experience, kita berbicara masalah pengalaman, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dari masing-masing kalian. Kalau ditanya di sini semua pasti tahu ya apa itu rumah tinggal. Tahu itu apa kampus. Kalian ke kampus, ke sekolah. Jadi kita mulai dari experience. Nah, saya akan sedikit cerita dengan satu project yang saya kerjakan. Ini ada di Yogyakarta, gitu ya. Ada di Yogyakarta, di mana saya diminta salah satu klien membuat kamar kos-kosan atau boarding house. Nah, dari situ saya mencoba menilik karena lahannya tidak begitu besar, ya, lahannya itu 400 meter, tapi pengen kamarnya itu banyak. Biasalah kalau bisa bayar murah dapat banyak, kenapa enggak? Selalu kan seperti itu. Jadi pengennya banyak. Pokoknya kamarnya kalau bisa lebih dari 10, kurang 400 meter. Ini saya sharing sedikit, walaupun ini bersifat private, tapi ini kamar apartemen saya dulu ketika saya di Hong Kong. Kalian bisa bayangin. Ini disebutnya one bedroom studio. Ukurannya hanya 20 meter persegi. Saya tinggal di apartemen ini selama kurang lebih 1 tahunan lebih. Dia itu ukurannya cuma panjangnya 5 kali 4 meter. Ini udah hitungannya buat di Hong Kong, itu hidup yang sangat layak. Karena biasanya lebih kecil daripada itu. Saya melihat itu, saya bisa melakukan kerja, saya bisa masak proper ya. Saya bisa mandi, lengkap dengan shower dan air panas. Saya punya tempat mesin cuci, saya juga punya area untuk naruh kendaraan saya naik sepeda di sana. Jadi 20 meter persegi ini saya tinggali selama 1 tahun, itu sebuah pengalaman yang buat saya wah ini bisa menjadi sebuah idea nih proyek yang kos-kosan di Jogja. Lalu nextnya, nggak bisa. Nah, berikutnya dulu teman saya ingat sekali teman saya itu cukup sangat inisiatif ya. Mereka sering traveling dan ada salah satu teman saya yang sangat gila traveling dan sangat menikmati hotel. Jadi setiap kali dia ke hotel, dia tuh sketsa denahnya. Sketsa denahnya, dia foto, sampai akhirnya dia bikin buku. Tapi tidak dipublish ya, hanya untuk kalangan-kalangan teman-teman saja. Jadi saya banyak ngobrol sama dia, mana sih hotel yang menurut kamu paling bagus, mana sih hotel yang menurut kamu paling aneh dan unik gitu. Jadi saya waktu itu, saya minta PDF-nya dong. Dan saya ingat dengan ini, dan memang
kebutuhan dasar manusia itu tuh sangat sangat basic ya, kayak tadi yang saya kasih gambar, ini saya 20 meter persegi tinggal selama 1 tahun gitu, saya bisa gitu. Nah, jadi saya pikir salah satu gambaran ini tuh jadi sebuah pelajaran juga, saya banyak sharing sama dia dan sebagainya. Nah, akhirnya kita coba nih prototype dari hal yang paling kecil dulu, dalam ukuran kos-kosan kira-kira seperti apa sih. Jadi kita bikin beberapa prototype supaya bisa dapat kamar mandi dalam, bisa buat kerja juga, lalu apa, ada kasur yang cukup layak. Nah, jadi kita mulai bisa dari hal yang paling kecil dulu, dari experience kalian. Jadi gak usah menggila untuk berpikir, wah saya pengen bikin kayak Zaha Hadid. Atau Zaha Hadid masih terkenal nggak di umur kalangan mahasiswa sekarang. Kalau zaman saya dulu kayak semua orang pengen jadi Zaha Hadid. Kita nggak usah ke sana dulu, tapi kita dari yang sifat yang paling kecil. Nah, dari situ baru kita masuk ke bentuk. Jadi kita coba olah, kita susun gitu ya, kita coba susun, sampai akhirnya barulah kita masuk ke hal-hal yang sifatnya seperti biasa ya, site analysis, atau form, atau meshing exercises gitu ya. Jadi ini kita coba gitu, sampai akhirnya saya paling suka adalah bangunan yang bisa bernafas. Jadi kanan kirinya itu tuh terbuka, tidak menempel ke tetangga. Nah, kurang lebih bagaimana caranya supaya tidak nempel ke tetangga, tapi karena ini kos-kosan, dia kan double loaded koridor gitu, supaya tengahnya juga punya udara penghawaan. Jadi sampai akhirnya kita bikin seperti ini sistemnya, di mana tengahnya juga ada penghawaan, kanan kirinya ada penghawaan, tapi semuanya bermula dari tadi hal yang kecil, bermula dari apartemen yang pernah saya tinggali di Hongkong. Jadi itu akhirnya berlanjut sampai akhirnya ke Project Real. Jadi ini kurang lebih ketika sudah jadi, ya, jadi tengahnya memang kita buka gitu, 3+1 lantai. Jadi tengahnya kita buka, kanan kiri kita juga masih bernafas, sehingga kita juga cukup nyaman gitu untuk sebuah bangunan. Lagi-lagi saya tidak mulai dari masa, tapi saya mulai dari hal yang lebih kecil, dari masa kamar gitu, dari unit. Gitu. Ini kurang lebih area courtyard tengahnya yang kita pikir juga menjadi bagus ya. Jadi setiap setiap penghuni juga bisa saling sapa, dia juga nggak memiliki koridor yang gelap. Itu kita lihat kurang lebih beberapa fotonya, saya cepat aja. Banyak, kalau ini di Bandung mungkin banyak yang galau TA bisa sambil bengong gitu ya di terasnya. Ini beberapa koridornya, jadi kita buka sebuka mungkin, low maintenance gitu ya koridor-koridornya. Dan ini tadi di sisi kanan kirinya kita juga bikin bernafas, itu juga kamar-kamarnya memiliki view yang dalam tanda kutip udara langsung gitu loh. Nah, ini coba kita aplikasikan, karena tadi saya mengingat experience saya saat di Hong Kong dulu. Saya punya bukaan besar, cukup nyaman, dan saya lihat teman saya yang suka hotel itu, saya coba gabung-gabungin lah, saya ramu gitu. Ini jadi dari beberapa gang kalau kita lihat posisi-posisi bangunannya. Jadi itu kurang lebih salah satu experience yang saya pelajari dan saya coba aplikasikan di proyek. Nah, proyek berikutnya, ini saya lewat proyek aja ya, lebih enak kayaknya untuk bisa masuk ke teman-teman mahasiswa di sini. Rumah tinggal. Kalian kalau lihat denah-denah seperti ini, kalian terbiasa ya. Kalau rumah tinggal itu pasti parkir mobil, lalu ada teras, ada front yard, ada backyard. Itu hal yang lumrah lah. Nah, jadi pasti kalau pulang itu nggak ujuk-ujuk langsung masuk ke living room, tapi pasti ke teras dulu atau ke front yard dulu. Ini saya ngambil dari beberapa random sampel aja sih, dari beberapa brosur ya, brosur developer, dan saya pikir memang seperti itu, dan memang itu tuh nyamannya kita sebagai orang Indonesia tinggal di daerah tropis adalah kalau pulang ya pasti pengen lihat taman, pengen lihat udara luar, bukan masuk ke dalam bangunan. Nah, ini kan suasana-suasana yang rasanya pengen kita tampilkan kalau kita pulang. Nah, ketika kita mendesain apartemen, pasti susah kan? Wah, mana cara bikin apartemen dengan feeling kayak rumah? Nah, kami berkesempatan untuk mendesain apartemen mana kita mau coba nih, instead of boxes yang di stacking, saya pengennya itu seperti rumah tinggal yang di stacking. Sebetulnya simply karena experience aja. Kalau pulang ke rumah parkir mobil, kita turun gitu ya, tutup pagar misalnya, baru kita masuk dalam rumah. Simply seperti itu, experience yang selalu teringat di benak saya, dan sampai hari ini saya hampir 10 tahun tinggal di apartemen, bosan sekali. Ketika di Bandung akhirnya punya taman, saya happy sekali. Jadi kita pikir hal seperti ini bisa nggak sih kita taruh di apartemen, di bangunan susun gitu. Nah,
Ini salah satu contohnya, wah ini gambarnya nggak kelihatan, tapi biasanya kalau apartemen itu sistemnya adalah kalau kita masuk, ini misalkan pintu ya, itu pasti langsung masuk ke living area. Baik itu ke dapur, atau itu ke area living room. Benar ya? Kalau kalian ingat, mungkin ada yang tinggal apartemen di sini. Dari koridor, pasti langsung masuk ke living room. Itu saya nggak suka sekali sebetulnya. Karena saya ngerasa kayak dari masuk di parkiran mobil, masuk ke lift, masuk ke koridor, masuk ke apartemen. Di dalam ruangan terus. Nah akhirnya saya coba challenge nih. Saya bilang sama klien saya boleh challenge gak kalau justru kita masuk itu ke teras. Jadi ketika kita udah di dalam bangunan, kita feel-nya tuh kayak keluar justru. Seperti layaknya rumah. Kan balik lagi itu sebuah experience dan saya jelaskan terhadap klien saya. Dengan cara tadi persuasifnya adalah, ini loh, ini pengalaman saya nggak suka dari parkiran mobil, masuk lift, masuk koridor, saya jelasin. Sampai akhirnya, oh, make sense juga. Nah, sampai akhirnya saya bilang, oke, mungkin living room ini juga boleh tetap ada, gitu, tapi kita kasih teras-teras yang kita masuknya justru dari teras. Jadi kita nggak masuk ke living room. Itu lagi-lagi by experience saya jelaskan. Belum ada model tipologi seperti ini dan kliennya agak bertanya-tanya, laku nggak nih Pak? Ujungnya ya, laku nggak nih Pak? Saya bilang, ya kita nggak bisa bilang laku apa enggak, tapi saya bilang ini setidaknya Bapak dapat satu pembeli. Saya suka apartemen seperti ini. Saya mau tinggal di tempat seperti ini. Saya yakinkan seperti itu. Dan ini kurang lebih kalau kita pulang, dalam artian tetap ya apartemen itu pasti kan kecil ya. Tapi setidaknya kita masuk nggak langsung ke living room. Dari koridor kita masuknya malah justru ke area yang lebih open. Gitu ya. Seperti airport Cengkareng Terminal 1 dan Terminal 2 kalau kalian ingat. Setelah kita check-in, yang lama ya, yang baru. Check-in justru kita malah keluar kan. Nah itu yang saya pikir itu sangat tropis dan harusnya kita bisa mengangkat hal-hal seperti itu. Tidak melulu, oh melihat tipologi rumah susun seperti ini, tipologi apartemen seperti ini. Nah, ini kurang lebih dari dalam living room-nya. Jadi tetap akan ada living room ya, ada dapurnya dan sebagainya, tapi kita punya bukaan yang cukup besar. Kita punya bukaan yang memang bisa dibilang cukup nyaman lah untuk berkebun, cocok tanam dan sebagainya. Nah, lalu coba kita lagi-lagi saya bilang saya suka dengan bangunan yang bernafas ya, kanan kirinya tidak menempel dan sebagainya. Jadi kita coba bikin area shaft-nya atau area core ke tengah, supaya lagi-lagi setiap bangunan ini punya view-nya itu lebih dari satu setidaknya. Oh, klien suka kayak gitu karena itu kan buat marketing ya, jualan. Wah, apartemen biasanya kan kalau kalian lihat Cimbele itu semuanya kan pasti satu sisi kan. Nah, ini setiap apartemen itu punya minimum punya 2. Kalau ada yang punya 3 beruntung. Nah, ini sistemnya aja, semuanya ditaruh di tengah, shelf-nya. Jadi sebetulnya just like any ordinary apartment, tapi dengan cara berpikir yang tropis. Sehingga bahkan di koridornya pun juga kita nggak pengen itu menjadi hal yang sempit atau hal yang gelap. Tapi kita bisa bikin koridornya juga bisa cross ventilation seperti yang kita gambarkan di diagram ini. Nah, ini kurang lebih salah satu gambaran yang saya coba tanamkan gitu dari pengalaman sebetulnya. Saya ceritakan pengalaman saya begini loh, saya sukanya begini gitu. Apalagi ini dekat dengan saya pernah tinggal di apartemen. Saya sekarang tinggal di rumah landed gitu ya. Ini kurang lebih gambarannya. Ada di Bandung ya. Nanti kalau dibangun kita bisa site visit di sana. Pengalaman berikutnya adalah saya sering kali bolak-balik ke Jogja karena keluarga saya ada di Jogja. Jadi saya sering bolak-balik ke Jogja naik kereta khususnya. Dan kalau kalian ada orang Semarang nggak, pasti udah sangat paham ya dengan Semarang Tawang dengan banjirnya gitu ya. Yang setiap kali ada air rob pasti banjir stasiunnya. Jadi ini salah satu proyek yang lagi-lagi based on experience. Saya melihatnya dari pengalaman dan itu saya angkat. Karena kita sebagai arsitek, kita nggak perlu dituntut, kan seperti dituntut ya, arsitek itu kayak Tuhan gitu. Bisa banyak hal, manusia bisa nyelesain ini, itu, enggak. Kita dari yang paling basic dulu aja. Seperti ini, saya melihat Tuhan kok banjir terus gitu ya. Saya pikir kita harus ada sesuatu nih buat stasiun Tawang. Saat itu ada sayembara, lalu kami ikuti. Dan kalau tadi proyek yang pertama saya kasih lihat di Jogja itu adalah proyek kos-kosan dari yang mikro besar, ya, modul-modul unit. Ini kebalikannya, saya lihat dari justru yang lebih besar dulu. Jadi urban dari XL, saya sebutnya atau large, lalu kita ke medium, ke site-nya itu sendiri, lalu kita ke building, ke lebih kecil lagi.
Nah, jadi kelihatan bedanya kalau yang kos-kosan karena lebih experience, kan lebih ke buat privately owned kita tinggal. Kalau ini public building, jadi kita melihatnya harus lebih besar, lebih grand lagi, lebih grandeur. Di sini dari apa namanya masalah banjir rob tadi akhirnya bisa kita temukan beberapa isu lagi. Again, saya bilang nggak perlu kita menyelesaikan semua hal. Just see one issue or one context yang menurut kalian itu penting. Dan kami menemukan 3 hal ini yang menurut kami penting di Semarang Tawang. Ada banjir, terletak di kota tua, dan Semarang itu sebetulnya open space-nya sedikit. Saya bilang Bandung itu lebih baik daripada Semarang untuk open space-nya. Open space itu apa sih? Kalian beli batagor, kalian beli makanan di Indomaret, bisa nongkrong di taman, nggak usah bayar. Itu open space. Jadi kita lihat di Semarang ini agak kurang. Kalau kita mau nongkrong, di pinggir jalan pasti. Ada kayak bench-bench furniture, kita tuh di situ, tapi nggak ada taman yang buat kita nyaman. Dan memang juga udaranya lebih panas. Nah, di sini kita lihat posisinya, posisi stasiunnya ada di sekelilingnya residensial, tapi juga ada kota lama di sana. Dan kalau kita lihat alun-alun untuk open space yang paling dekat itu letaknya itu ada kurang lebih hampir 2 kilo dari kita punya stasiun. Jadi kita pikir kenapa nggak kita sediakan plaza, kita sediakan tempat platform yang juga bisa dalam tanda kutip menyelamatkan penumpang atau kereta dari banjir. Jadi akhirnya kita mikir, udahlah kita bikin plaza aja, benar-benar big plaza, the biggest plaza kamu bisa imagine gitu ya di Semarang, di mana ini mengkoneksikan ada polder di sana, mereka punya penampungan air, lucu ya, udah punya penampungan air tapi masih banjir, itu juga hal yang aneh. Pokoknya kita bikin plaza sebesar-besarnya. Dengan cara adalah kita bikin, oke kita bikin continuous plaza aja. Jadi kalau plaza biasanya itu gede, tapi itu stasiun ya, ada butuh concourse, kita ada butuh unpaid, ada paid, dan sebagainya. Kita pikir, udahlah, kita pikir kita kayak continuous plaza. Itu jadi kayak kalau di mobil parkiran basement itu kan muter ya. Nah itu plaza yang apa namanya continuous lah atau berkelanjutan. Jadi ini juga bisa mengkoneksikan karena salah satu isunya juga bagaimana nih karena ada banyak moda transportasi, ada bus, ada MRT, ada apa nantinya gitu ya. Kita pikir paling enak adalah kalau orang di lapangan. Kalau lapangan orang bisa kemana aja. Kan? Kalau di plaza kan orang bisa saya mau ke selatan, mau ke utara, mau ke barat, suka-suka. Nggak perlu harus didedikasikan. Jadi fleksibel aja. Makanya kita pikir ini tuh jadi plaza yang memang tempat transisi ya semuanya. Jadi ini plaza semua udah kita plaza intinya kita mau nyelesain masalah banjir. Ini kurang lebih finalnya gitu dan kebetulan jurinya saat itu suka dan kita juara 1 untuk ini karena simply penyelesaian kita sederhana. Kita tak perlu banyak menyelesaikan hal bentukan atau apa yang macam-macam. Kita cuma bilang saya pas ke sana sering kebanjiran. Saya kurang open space dan ini di kota tua. Artinya apa? Artinya kita perlu membangun sesuatu yang jangan teriak-teriak. Karena apa? Karena kota tua itu kan ini bangunannya bangunan Belanda ya. Sayang sekali kalau kita harus bikin sesuatu yang tanda kutip zahadit lagi. Gitu. Tema kita zahadit. Tapi maksud saya kita bikin sesuatu yang lebih light, lebih sopan. Lagi-lagi kan kalau orang Jawa ada ugah-ugahnya gitu ya. Jadi supaya tidak merusak bangunan lamanya karena di kota tua udah kita bikin ini sesuatu yang plaza open. Kurang lebih kita juga nggak berantem, kita nggak balapan sama stasiun existingnya. Suasananya pun juga sebisa mungkin seperti layaknya plaza. Itu kurang lebih bagaimana experience bisa kita lakukan terhadap proses desain. Jadi kan kalau metodologi saya yakin kalian sudah tahu bikin denah dulu, lalu 3D, lalu kita ngerender, PTP dan sebagainya. Tapi mencari konsep kadang-kala memang menjadi yang pelik. Berikutnya adalah histori. Tenang, histori itu bukan sesuatu yang berhubungan sama sejarah. Histori itu sebetulnya data collection atau mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Baik di lapangan, baik proyek tersebut, baik tipologi proyek tersebut. Jadi intinya data collection itu tuh gunanya adalah menambah glossary kalian, menambah bahasa kalian juga ya. Baik itu nanti kepake atau enggak. Jadi menurut saya tidak ada yang mubazir. Data collection bisa dikumpulkan sebanyak-banyak. Again, saya project aja biar kalian bisa relate ya. Pasti caranya. Nah ini ada project di Bandung.
Letaknya ada di Jalan Sudirman ke Cibadak, kalau kalian tahu ya, di alun-alun Kota Bandung. Saya coba ngambil agak sedikit ke belakang, saya lihat dulu peta-peta lama. Rupanya jalan Sudirman itu dulunya adalah jalan Posweg. Posweg itu jalan yang dibikin Dendels ya, dari Anyar sampai Panarukan. Jadi bagaimana sih sejarah ada jalan ini dan bagaimana tumbuhnya bangunan-bangunan di sekitarnya, itu tuh salah satu data collection yang kita lakukan di kantor. Kita lihat juga perkembangan Kota Bandung, site kami ada di sini. Kalau sebelumnya ada di sini nih, kecil. Lalu ini sekarang seperti ini. Jadi data collection kami adalah melihat perkembangan kotanya. Walaupun proyeknya memang tidak besar, gitu, bukan master plan. Tapi kita coba dari hal seperti ini. Ini proyek kami, ada letaknya di pojok kanan. Sudah ada bangunan existingnya yang kliennya minta untuk diruntuhkan. Udah ratain aja kata kliennya. Tapi kita bilang, wah tapi ini bangunan bagus, walaupun tidak tergolong heritage, tapi kawasan ini termasuk kawasan heritage. Jadi kawasan heritage itu tidak boleh mengubah KDB, KLB, ya regulasi lah. Tapi intinya bangunan ini tidak tergolong sebagai bangunan heritage, jadi boleh dihancurkan. Cuma kita lihat, ini tuh bangunan pecinan lama ya, bangunan-bangunan yang saya pikir udah nggak ada lagi di Bandung. Lalu kita lakukan site analysis, gitu. Seperti biasalah kalian paling sering melakukan ini ya. Di mana sih lokasinya, dekat dengan apa sih, lalu ada note-note penting apa di sana. Dari situ kita lihat, oh ini lokasinya tuh ada di sini. Terus kalau menggunakan mobil atau motor, bagaimana aksesibilitasnya. Jadi kita lakukan hal-hal yang memang kalian pikir itu nggak ada hubungannya sama arsitektur. Ya emang nggak ada hubungannya, tapi kan ketika kalian membuat desain, itu kan untuk manusia kan. Jadi semua ini adalah menjadi sebuah experience, sebuah hal yang kalian harus pahami. Nanti penting nanti. Lalu kita lihat ada apa saja sih bangunan-bangunan di sana. Yang warna biru ini adalah toko-toko makanan. Kalau yang warna kuning ini lebih toko-toko komersial ya, ada toko bangunan, toko retail dan sebagainya. Lalu kita lihat ini ada stall-stall kaki lima, ada di mana titik-titiknya. Kita coba bikin data mapping di sana. Terus kita lihat juga pergerakannya, aktivitasnya kalau malam. Nah, yang menarik adalah ketika saya ke sana dengan tim saya, kita pikir, wah ini bangunan-bangunan heritage mulai berkurang. Jadi coba kita lihat ada apa ya yang di sana yang bisa kita lihat. Lalu kita ambil kurang lebih 500 meter dari titik site kita foto satu-satu bangunannya, lalu kita image editing seperti ini untuk kita lihat mungkin kita bisa ngambil color palette-nya. Tapi saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Terus kita lihat, oh rupanya dari sepanjang jarak 500 meter, hanya beberapa bangunan yang tersisa, seperti kita punya. Ini kan eksklusif dong, karena sisanya bangunan-bangunan yang udah nggak jelas, dalam artian udah tidak berkonsep lah. Sama di hal sebaliknya juga kita ambil di dua sisi, kita lihat posisinya gitu ya, mana-mana saja, ini site kita ada di sini. Jadi memang di sepanjang jalan kita itu cuma ada 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4 bangunan tersisa. Lalu kita bilang kliennya, jangan dihancurin Pak, gitu. Sayang, karena Bapak tinggal yang tersisa satu-satunya nih dari sekian banyak bangunan kolonial di sana. Terus kliennya bilang kan, wah tapi saya pengen maksimum capacity gitu kan, GFA-nya pengen besar, bla 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 bla. Ya udah akhirnya kita kasih solusi. Nanti ya Pak satu-satu. Tapi saya mau jelasin dulu nih Pak bahwa bangunan Bapak itu begitu bagusnya karena bisa dilihat nih zaman dulu tuh ketika Belanda atau daerah pecinan di Chinatown ini dibuat, mereka sangat delicate sekali memikirkan bagaimana bikin bovenly, bagaimana bikin verticality, kolom-kolomnya. Jadi kita pikir itu hal-hal yang saya pikir harus coba kita angkat lagi nih Pak. Nah, sekarang saya bilang sama kliennya, saya pikir kita harus bangun sesuatu bukan menghancurkan, tapi kita bangun di belakangnya Pak. Loh, tapi GFA saya nggak cukup dong. Dan lalu kita bilang, oke Pak, coba nanti kita exercise lagi. Dan ini adalah salah satu cara. Jadi saya kirim tim saya juga untuk melihat kegiatan ada di sana dari pagi sampai malam. Bisa dilihat, ini kurang lebih kegiatan di sana yang kosong di sana itu hanya jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Sisanya itu ramai. Karena di sana ada Cibadak ya, makan. Kalau pagi ada traffic orang berjualan, jadi sepinya itu sebentar. Jadi
Itu salah satunya. Nah, akhirnya kita bilang sama klien bahwa, Pak, dari data-data koleksi yang kita kumpulkan, kira-kira baiknya seperti ini bikinnya. Dengan lagi-lagi peraturan-peraturan yang sudah dibikin oleh pemerintah gitu kan. Jadi kita coba susunkan, tapi again masih kekeh, saya pengen tetap dihancurin aja karena strukturnya udah tua dan bla bla bla. Akhirnya kita melakukan beberapa exercise, kita melakukan beberapa sketsa, kita juga bikin beberapa modeling gitu ya. Bisa lihat lagi-lagi kalau kita kasih lihat studi sebanyak ini, klien pun juga pasti sadar bahwa oh yang kalian bilang ini bukan omong kosong. Kadang-kala kan kita kalau debat sama dosen, kita kan debat omong kosong. Ini bagus Pak, ini bagus Bu, gitu kan. Tapi kan itu kan subjektif, bener kan? Tapi ketika kita kasih sebuah data studi, kita bisa bilang, kita udah coba nih bentuk yang seperti ini, JEV-nya dikit loh. Kita udah coba yang seperti ini, strukturnya susah loh. Nah, hal itulah yang akhirnya bisa meyakinkan, oh, kliennya, oh benar juga ya. Kalau itu kita bikin yang seperti ini misalnya. Begitu pula nanti kalau kalian ke dosen, saya kasih tipsnya aja, bikin aja yang banyak gitu loh, bikin yang banyak gitu. Terus adu argumen, jadi kalian nggak tidak bernarasi argumen seperti ayam dan telur ya. Ini duluan mana nih kan kami misalkan sama guru orang nih, ayam duluan telur duluan nih, susah gitu. Tapi kalau kamu bilang, oh kita butuhnya ayam duluan karena kita bla 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 dengan hasil data koleksi. Saya pikir dosen-dosen pun juga masuk gitu. Seperti ke klien. Nah, ini kita bilang kliennya, Pak, saya menemukan banyak ketika saya di Union. Saya melihat banyak bangunan existing building itu tetap bisa dipertahankan, tapi kita retain aja. Kita tahan fasadnya, kita jagain fasad. Dari situ baru kita insert program baru sesuai dengan. Jadi kita jelaskan pelan-pelan, lalu kita kembalikan lagi atapnya, lalu kita taruh lagi program yang baru, dan seterusnya. Jadi akhirnya di situ, oh, taunya masuk ya kebutuhannya, ya masuk Pak, tapi tidak meninggalkan bangunan yang existing. Kurang lebih seperti itu, dan ini jadi akhirnya, jadi kita coba tetap pertahankan. Lalu kenapa sih fasadnya begini-begini? Tadi yang saya bilang verticality, wovenly, kita lihat dari sejarah bangunan-bangunan yang ada di sini. Kita coba lagi-lagi bersifat hormat lah, bersifat lebih memahami konteks. Ya ujung-ujung bikin bangunan ngasal. Nah, dilihat dari bangunan ini pun juga saya bilang ini tetap ada centilnya ya. Kita bikin sesuatu yang kayak torso, kita bikin agak sedikit detail sehingga tetap masih ada khasnya, tapi tidak tiba-tiba kita bikin alien di area Jalan Sudirman. Nah ini kurang lebih denahnya. Denahnya yang warna hitam ini adalah yang tertutup, yang warna putih adalah yang terbuka gitu ya. Ada bisa buat parkirnya juga, lalu area atasnya, lalu kita coba detail dan sebagainya. Dan klien cukup happy. Memang sekarang masih dalam proses perizinan, agak pelit karena lagi-lagi ini lokasinya di kawasan heritage, jadi masih ada beberapa dokumen dan hal-hal lain yang harus kita kerjakan. Tapi dengan presentasi seperti ini, bahkan tim cagar budaya pun juga cukup paham dengan apa yang kami jelaskan. Ini kurang lebih nantinya ya, mudah-mudahan bisa bangun. Nanti mungkin kita juga bisa mampir di sana. Berikutnya, masih terkait dengan history. Ini proyek yang salah satu yang recent project yang baru selesai juga tahun lalu ya, yaitu Bogor Creative Hub pada di Bogor. Ini menariknya kenapa saya angkat adalah karena lokasinya yang jaraknya cuma setengah kilo dari rumahnya Pak Jokowi. Jadi ini Istana Bogor, ini adalah lokasi kami. Jadi kita, waduh, ini sayang banget lokasi, kita harus hati-hati nih mengerjakan kalau tiba-tiba kita bikin Zahadit lagi. Pasti Pak Jokowi marah, ini ada apa nih bangunan kurvi-kurvi ini di dekat Istana Bogor, dan memang kawasan ini adalah kawasan heritage. Untuk membangun apapun di sini perlu ada perizinan dari cagar budaya. Nah ini sebelum kita mendesain si Creative Hub-nya itu lagi-lagi kita melakukan data collection. Kita mencoba melihat apa sih yang ada di sana, dan ini ada bangunan existing yang bayangin bangun tahun 1800. Jadi ini bangunan udah berapa tahun, udah 200 buat dekade gitu ya. Walaupun sempat ada gempa. Jadi kita coba pelajari, walaupun kita tidak ngapa-ngapain ini bangunan, ini sekarang menjadi kantor, tapi kita nggak apa-apain, tapi kita pengen tahu apa sih. Walaupun lokasi kita itu sebetulnya, tapi ini bangunan heritage. Jadi kasusnya kayak yang Tawang tadi ya, kita ketemu sama bangunan kolonial, kita ketemu sama bangunan yang sudah ada.
lalu kita lihat, oh ini ada aksisnya dan sebagainya. Again, ini site analisis yang mungkin sudah kalian sering lakukan. Kita sampai mengirim email ya, kita sampai kirim email bertanya ke University Leiden gitu ya, terkait masalah ini tuh bangunan seperti apa. Memang sedih ya, di kita arsipnya tidak begitu baik, justru malah di Belanda lebih bagus. Dulu saya ketika di Belanda, bangunan Aula Barat, Aula Timur itu blueprintnya ada di Den Haag. Saya sempat lihat itu bagus banget, tapi kok ada di Den Haag ya, karena ada di ITB, kan aneh kan. Padahal bangunan Aula Barat. Jadi saya tanya ke Leiden, saya bilang, ini ada nggak di bangunan ini nih di Bogor gitu. Terus akhirnya mereka kirim beberapa foto-fotonya dan beberapa artikel cerita gitu ya. Kalau bangunan ini pernah rusak, lupa dan sebagainya. Jadi kita coba lihat. Dari situ, again, data collection, kita coba datang ke Bogor, kita melakukan studi gitu ya. Ada berapa banyak sih? Kan kita kalau ngomong kreatif itu banyak banget ya. Kalau di Bandung kita ngomong coba apa sih pelaku kreatif di Bandung? Pematung ada, yang bikin distro juga ada, makanan juga ada, pasti susah. Nah, akhirnya kita bikin riset gitu, ada apa aja sih, dan rupanya paling banyak di Bogor itu kuliner, fashion, kria. Jadi intinya ini data collection lagi-lagi. Apakah ini nanti mempengaruhi desain kita? Yes. Tapi apakah nanti semuanya harus kita fasilitasi? Enggak juga. Setidaknya kita punya data dulu. Jadi kita bisa tidak berdebat kusir. Nah, si bangunan yang tadi tua 200 tahun itu kita coba, saya nyebutnya yang saya kulitin. Nah, apa aja sih di sana? Dan rupanya kita bisa lihat ada koridor, bagus besar, ada pelataran, ruangan fleksibel, dan juga ada atap-atap yang memang itu sangat tropis. Karena kalau atap datar, sudah pasti tidak ada udara, sehingga bangunan panas. Cocoknya kalau atap datar ya di daerah-daerah mungkin musim dan sebagainya. Kita melihat ini, wah ini Belanda aja 200 tahun lalu udah bisa belajar kayak gini. Dari situ akhirnya kita mengambil 3 konsep ini. Ini kebetulan kita presentasikan juga ke Pak Ridwan Kamil ya, dosen kita juga dulu, bahwa kita bilang kita mau coba menjaga bangunan ini supaya supaya tetap sesuai dengan kaidah yang sudah ada. Itu ada koridor, kita punya ruang fleksibel, dan kita pengen tetap punya atap. Akhirnya nih apa nih supaya tidak berantem sama bangunan sebelahnya. Sampai akhirnya kita bikin gitu ya, bangunan yang sederhana sebetulnya, hormati gitu ya, dengan ruangan-ruangan fleksibel yang bisa dibilang cukup leluasa untuk bisa pelaku kreatif menggunakan. Ya, ada area amfiteaternya, ada ruangan galeri yang bisa dipakai untuk bisa buat bazar, bisa sebagainya. Tapi yang lebih menarik adalah kita menyediakan plaza sebesar-besarnya. Again, saya lumayan obsesif dengan plaza besar gitu ya, karena dulu ketika saya di luar, dikit-dikit nongkrong di taman, dikit-dikit nongkrong di plaza gitu. Kalau kita kan nggak nongkrong di mana, kafe ini yuk, nongkrong di mana, ke bar ini yuk, pasti gitu. Kalau di luar, ke taman ini yuk, ke taman city. Jadi ini salah satu obsesi yang pengen kami bawa. Kita bilang, udah kita pengen bangunan kita juga silent, quiet, tapi juga interesting gitu, yang menarik. Jadi kita sediakan plaza besar dengan harapan kita bisa menghormati tetangganya, yaitu bangunan yang sudah 200 tahun ini. Ini kurang lebih ketika sudah jadi, kita coba bikin, dan betul memang plazanya itu akhirnya berhasil digunakan beberapa kegiatan, konser musik dan sebagainya, dan menghadap ke, dan ini beberapa kegiatan yang sudah digunakan. Jadi kami cukup happy juga, rupanya fleksibilitas yang kami bawa di situ bisa terjadi. Seperti ruang galeri ini lah. Galeri ini kan sebetulnya juga fleksibel ya. Mau buat acara image bisa, mau buat workshop bisa, mau buat apapun, mau buat pacaran juga bisa di sini kan. Kayak ada yang pacaran di galeri juga bisa di sini. Jadi ruang fleksibel itulah yang coba kita angkat. Nah, ini koridor dari dalam, lagi-lagi kita mencoba menghormati bangunan yang ada, sudah ada. Dan Kebun Raya Bogor itu ada di depan sana, jadi Pak Jokowi setiap hari lewat sini. Makanya kita pikir, udahlah kita nggak usah terlah sama presiden lah, kita lah. Tapi rupanya justru malah mengundang banyak pejabat juga untuk tahu ini apa sih gitu, apa sih. Yang terakhir, poin yang terakhir, bab yang saya juga penting, yaitu exercise. Mungkin inilah salah satu yang fun-nya dalam dunia arsitektur. Kalau data collection tadi kan, itu riset.
Terus kalau experience kan artinya kalian harus jalan-jalan, kalian harus butuh waktu lah. Tapi exercise ini adalah menarik. Karena exercise ini adalah kalian bagaimana bisa terus coba berkarya, ya, melakukan working out terhadap desain. Di kantor kami masih sangat amat jalankan yang namanya 3 dimensional atau market study. Jadi market itu bukan untuk final, biasanya kalau apa? Dulu saya juga sempat ngobrol sama dosen-dosen di sini bahwa saya pikir market itu tuh hanya untuk ketika mau sidang TA gitu ya. Padahal sebetulnya ketika saya bekerja, justru market-market ini saya gunakan untuk stasi di awal, model, untuk diskusi, untuk melihat real apa namanya space yang kita mau coba ambil. Jadi di kantor kami masih lakukan itu, kita bikin market untuk satu project saya nggak bilang sebanyak-banyak ya, tapi sekreatif mungkin ya tanpa ada batasan. Dan yang paling penting, ini yang paling penting menurut saya, mungkin anak-anak zaman sekarang sudah jarang melakukan, yaitu sparring atau adu argumen mungkin. Misalkan gini, kalian mendesain sesuatu, kalian asik sendiri itu. Ketika ada teman kalian bilang, ih jelek banget, kelas bapak, besok galau. Akhirnya postpone 1 semester. Ada yang kayak gitu kan pasti. Dulu di angkatan kita ada loh kayak gitu. Cuma dibilangin, wah desain langsung postpone 1 semester. Tapi menurut saya sparring ini penting, karena itu untuk meningkatkan argumentasi kita bahwa apa yang kita desain itu baik. Jadi di kantor pun kami juga melakukan, bukan. Nah, di kantor kami melakukan, jadi ketika sudah bikin market studi ya, again market studi bukan market final, kita berargumen, coba menurutmu mana yang bagus, lu suka yang mana, saya suka yang ini ya, pokoknya adu debat, udah debat aja sampai akhirnya kita menemukan hal yang kita pikir, oh this is nice, kita semua sepakat gitu. Again, karena ini buat public space, kalau bangun rumah tinggal mungkin beda, kalau bangun public space, klien kita nggak cuma 1 orang, klien kita itu ratusan ribuan orang yang datang. Nah makanya sparring tadi saya bilang penting. Jadi nggak usah malu nih. Misalkan kalian mendesain sesuatu, kalian showing ke teman kalian, dikomentarin, this is good not. Walaupun pasti ada yang bercanda kan, kayak wah jelek ya, udahlah masuk ke kuping kanan. Tapi kalau ini bagus, masuk ke kanan. Jadi ini sparring ini penting saya bilang. Nah ini salah satu project juga yang kita juga bikin, ini untuk sayembara ya. Untuk sayembara pun kita lakukan bikin market, dan bikin market ini nggak lama loh. 1 orang saya biasanya di kantor bisa mematok mungkin 10 sampai 15 market kecil-kecil kayak gini. Ya. Kurang lebih ini ada 70-80. Lalu 1 orang itu bisa sampai 10 gitu. Bikin cepat aja. Nggak usah scale, tapi kita mau tahu ya awalnya dulu. Jadi kita coba bikin dari semua ini, kita lihat oh yang menarik itu tuh hal yang kayak seperti ini, kayak torso seperti ini, kayak agak slanted gitu. Wah kita pikir ini menarik nih. Sampai akhirnya ini salah satu project yang coba kita langsung paparkan ke dalam desainnya, sayembara juga di Jakarta. Jadi kita pikir dari hal market seperti tadi, akhirnya kita bisa melakukan hal yang jauh beyond dari itu. Dan ini kurang lebih bangunannya, jadi dia makin ke atas, dia makin mengecil gitu ya, untuk office gitu, dia nanti ada konektivitasnya dengan sebagainya. Tapi ini semua bermula sebetulnya dari adu bacot lah bahasanya. Jadi kita siapa kamu lebih suka yang mana, lebih suka yang ini, sampai akhirnya kita kerucutkan gitu, kita narrow down. Akhirnya jadilah desain seperti ini. Jadi ini kurang lebih salah satu project yang kami lakukan dan kami betul-betul exercise. Dan again, ini nggak ke semua project, bisa project manapun, bisa menggunakan exercise seperti ini, ataupun juga tadi pakai story. Jadi tergantung dari kebutuhan project kalian. Yang berikutnya ini adalah mungkin project yang juga cukup menarik di Surabaya. Ini di Surabaya ini projectnya adalah bangunan yang saya bilang setengah jadi. Bangunan itu sudah jalan, sudah dibangun. Udah 30% struktur sudah ada, tapi kliennya itu nggak happy dengan komposisi yang sudah ada denahnya. Jadi minta untuk tolong dong diobrak-abrik, dan kliennya bilang tolong bikin sesuatu. Itu shopping mall kecil di Surabaya, kurang lebih 8.000 meter ya. Itu dia minta untuk coba dibikin sesuatu yang unik, tidak seperti pada umumnya di Surabaya. Ada yang dari Surabaya nggak? Surabaya itu kan panas ya, panasnya bukan main.
pasti semua bangunan di sana menggunakan AC. Kita bercanda aja sama kliennya. Kita mau bilang sama kliennya, Pak, kalau Bapak pengen yang unik, saya nggak mau pakai AC di sini. Wah, gimana cara katanya? Ya, mall tapi nggak pakai AC. Kita bikin Bandung style. Jadi kurang lebih kita diskusi di awal. Itu cuman, again, kita melakukan data collection, tapi saya nggak mau fokus di data collection. Ini salah satu data yang kita buat. Tapi kita lagi-lagi kita bikin market. Ini salah satu rekan saya sampai bilang, 10 market lagi. Jadi kita bikin market sebanyak-banyaknya gitu ya. Kita bikin market sebanyak-banyaknya sampai akhirnya bikin kita bikin beberapa prototyping supaya bisa kelihatan nih, bisa nggak sih idea kita yang tidak menggunakan AC itu terjadi di Surabaya. Kita bikin, kita lihat, kita coba cek wind tunnelnya apakah memungkinkan atau tidak, dan tidak hanya sampai market. Buat saya, buat teman mahasiswa-mahasiswa di sini, menggunakan sketsa juga bisa. Kita sketsa yang banyak kita berikan ke dosen kita, ke klien kita nantinya. Itu sebetulnya sebuah proses yang ini Bu Roro atau Bapak Ibu dosen lainnya perlu tahu bahwa kalian tuh udah kerja loh. Walaupun hasilnya masih sedikit, kalau kalian sudah melakukan ini, saya yakin dosen-dosen juga, oh oke, kalian sudah try something. Tapi belum ke sana aja, nggak masalah. Kita harus coba. Nah ini beberapa market yang kita coba, sampai akhirnya ini final yang coba kita tampilkan ke klien bahwa kita nggak pengen pakai AC gitu ya, di Surabaya itu agak nakal juga gitu. Tapi kita coba bikin wind tunnel, ya ada udara yang lewat terus. Nah itu ini kurang lebih ketika sudah mulai detailnya, sudah mulai masuk MEP dan sebagainya. Nah ini prototipe awal sebetulnya. Kita berikan gambaran awal. Oh ini kita pengen bikin yang terbuka. Kita pengen bikin yang terbuka. Ini wind tunnelnya, eskalator terbuka. Pokoknya intinya yang penting itu ke shade, yang penting ketutup, tidak kena matahari langsung. Memang udaranya anyep ya, kalau orang Surabaya bilang tuh anyep gitu. Tapi at least kalau ketutupan shade gitu ya, umbrella gitu, itu udah cukup nyaman. Jadi tinggal anginnya gimana nih supaya bisa jalan. Lalu attempt kedua kita coba bikin lebih detail lagi supaya bisa kelihatan sampai akhirnya ini kurang lebih proses ketika lagi sudah mau jadi. Dan ini juga sama, jadi gimana sih bikin lifestyle mall yang kurang lebih orang itu tuh bisa duduk, bisa sambil belanja, sambil strolling, dan tanpa menggunakan AC. Jadi ini kurang lebih kondisi yang sekarang ini menjadi spot foto-foto Instagram di Surabaya sekarang. Nah, saya kembali lagi deh ke 3 poin ini. Jadi saya coba angkat lagi bahwa teman-teman di sini kalau misalkan bingung untuk mencari konsep, saya coba bagikan tips dan trik. Mungkin 3 hal ini bisa kalian lakukan. Experience, story, sama exercise. History itu berupa data collection atau rasa penasaran kalian. Fakta-fakta yang kalian temukan, fakta-fakta yang coba kalian gather, kalian kumpulkan. Ini menurut saya penting sekali. Lalu experience. Experience itu sebetulnya hal-hal yang sifatnya traveling, jalan-jalan, ngebolang, lihat, gitu. Read and see, melihat, membaca dan melihat. Juga referensi, baca buku, semuanya. Ini menurut saya penting banget. Karena itu experience. Kayak tadi saya yang di Hong Kong, itu experience saya. Sama teman-teman di sini, misalkan ada yang TA-nya pengen bikin museum, tapi setiap hari kalian nongkrong ke diskotik. Bisa lah. Kalau kalian bikinnya museum, ya harus ke museum geologi, ke museum Sunario misalnya. Gitu. Tapi kalian coba feeding diri kalian. Dan yang terakhir adalah exercise. Tadi discussion ya, atau sparring. Lalu mungkin workshop ya, ikutan workshop atau apa. Dan kalau saya selalu bilangnya ketika kantor saya, the more the merrier style. Jadi kita banyakin aja. Kita bikin sampai kita capek, sampai kita lelah, sampai kita sadar bahwa oh, eureka, this is good. Itu yang coba kita. Kalian tahu nggak siapa dia? Ada yang tahu nggak? Wah, ini kalau pada nggak tahu, saya perlu tanya dosennya nih. Ini Le Corbusier. Dia selama hidupnya, kalau nggak salah dia hidup sampai umur 78 tahun ya, 77 saya lupa. Selama hidupnya Le Corbusier ini, bayangkan, dia bisa mengerjakan master plan. Dia sempat mengerjakan master plan di Paris, tidak dibangun. Lalu Chandigarh, India, kota baru, mendesain bangunan mixed use,
di 78 tahun dia itu dia bisa mengerjakan ini, mengerjakan rumah tinggal dengan skala yang tinggi, mengerjakan furniture yang kecil bahkan sampai ke gagang pintu. Di sini posisi saya yang mau saya bilang adalah sebetulnya penting untuk kita tahu segalanya, penting untuk kita tahu berbagai macam skala. Gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita nggak perlu untuk jadi kayak Le Corbusier sekarang, zaman sekarang, karena beda. Dia kan hidup 100 tahun yang lalu ya. Dia mulai happening itu ketika tahun 1920-an. Itu udah 100 tahun yang lalu. Yang perlu kita lakukan adalah sebetulnya kita expertise dalam satu bidang. Jadi misalkan kalau kamu jagonya di sustainability, silakan kamu fokus di sana. Kamu jagonya di apa namanya form misalnya, bentuk silakan. Atau jagonya di Excel, gitu bangunan. Jadi kalian bisa bikin apa namanya kalau bikin detail gitu kamu bisa ngitung di bangunannya sekian harganya, silakan, karena makin kesini tuh sebetulnya posisi kita itu jadi lebih spesifik. Jadi mungkin ini slide terakhir ya, jadi untuk orang-orang yang saya bilang di sini untuk menjadi arsitek sebetulnya itu hal yang fun, hal yang seru sekali. Untuk bisa tahu segalanya penting, data collection dan sebagainya, tapi yang menurut lagi yang paling penting adalah kita harus fun dengan apa yang kita. Jadi mau tahu lebih jauh bisa lihat website saya di promo, tapi bisa lihat di website kami. Kalau ada pertanyaan, saya harap ada pertanyaan ya, karena buat saya teman-teman mahasiswa di sini saya juga pernah mengalami masa seperti kalian, dan saya pikir paling susah ketika dosen nanya konsep kamu apa, kayak sebetulnya menurut saya konsep bisa melakukan hal tadi. Terima kasih waktunya paginya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Eh, ceritanya Pak Gumawan sangat menginspirasi. Saya melihat ini banyak sekali yang tiba-tiba mencatat. Padahal kemarin itu kayaknya saya pernah komen, kok kalian gak ada yang nyatet deh. Luar biasa sekali. Tiba-tiba kita ada Pak Gumawan langsung. Sepertinya sangat terinspirasi nih sama Pak Gumawan. Emang ada yang dicatat? Kayaknya banyak tuh, kayak berlembar-lembar. Oke, saya amazed ya dengan Pak Gumawang tadi yang bikin market, bikin alternatif sampai 70 ya Pak. Saya jadi menyesal cuma nyuruh kalian bikin 3. Hari bisa 10 dong. Nah, tambah ya. Itu loh, 3 doang loh, itu juga ada. Aduh, ibu 3. Nih, contoh hidup di depan mata kalian ya, 70 men, buat satu proyek. Ya, jadi satu orang pun 10, lebih mungkin ya 15. Nah, sebenarnya jadi mungkin untuk tahun depan saya bisa punya. Saya udah bilang sama Pak Asu, ya saya baru pulang ke Indonesia, saya bilang sama Pak Asu bahwa kadangkala stigma bahwa market itu adalah final itu masih melekat orang kita. Dulu ketika saya masih mahasiswa juga sama. Kalau bikin market tuh rasanya tuh kayak ini tuh final gitu. Padahal kalau kamu pakai gabus, pakai apa sih kertas atau padalarang atau apa kalian lipat-lipat itu jadi market gitu loh. Itu yang kita lihat kan ide yang dibutuhin ya nggak sih? Cepet kok, cepet banget. Jadi kalau Bu Doro mau naikkan jadi 10, saya bilang boleh coba Bu Doro. Gimana? Nanti saya disuruh nih jadi koordinator ya. Saya jadi demo. Oke, ini luar biasa paparannya ya. Sangat menginspirasi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada pertanyaan nggak? Kita juga ternyata tergabung di Zoom ya. Saya silahkan yang mungkin di Zoom juga ada pertanyaan. Mungkin dari sini dulu, ada? Oke, sip. Perkenalkan nama saya Syafir. Izin bertanya mungkin. Eh, kan tadi ada kaitan antara experience story dan exercise tadi. Ada kalanya nggak ketika kita tuh pengen membuat desain yang sebenarnya dari segala experience tuh kita nggak ada, belum pernah lihat bangunan kayak gini nih. Cuman di imajinasi dan di fantasi tuh kayak harusnya bisa nih gitu kan. Cuman dari itu kayak kita belum menemukan experience atau bangunan-bangunan yang bisa menjadi acuan yang sangat detail gitu. Kurang lebih. Terima kasih. Langsung aja Bu Doro. Silakan, langsung. Pertanyaannya cukup baik. Tadi mungkin saya agak miss di terakhir. Jadi gini, 3 hal tadi yang kami lakukan, experience, history, dan exercise. Gak harus melulu itu ada di setiap project. Bisa aja kamu merasa, oh saya nggak experience di sana. Misalkan kamu deh, saya nggak tahu, udah kebayang belum TA kamu? Apa kira-kira? TA kamu apa?
Jadi saya tentang sekolah foldable gitu, foldable structure. Jadi buat sekolah darurat bencana. Sekolah berarti kan. Tapi selama ini misalkan taunya kamu suka nongkrong ke kafe, kan nggak ada hubungannya kan, gitu. Jadi kamu nggak punya experience, harusnya kan kamu main ke sekolah alam, kemana dan lain-lain. Atau misalkan kamu cuma nongkrong di library, kamu kan nggak lihat sekolah seperti apa. Tapi yang bisa dilakukan adalah perbanyak historinya atau data collection. Jadi buat saya 3 hal tadi ya, poin tadi, itu kan beririsan Bu Roro. Itu bisa gedean yang mana nih? Story atau gedean yang SSS. Kamu males misalkan, data collection males, kamu jago yang bikin market, udah bikin market sebanyak-banyaknya aja. Untuk ngetes tadi foldable structure kamu. Saya yakin dosen-dosen pun juga paham bahwa kekuatan kamu di sana. Saya tidak bisa memaksa anak yang jago berenang untuk jago matematika. Nah, itu juga sama terhadap desain aspek. Kamu harus lihat juga, kalau dulu ketika saya TA, saya mengambil stasiun, dan saya ngambil contoh kasusnya stasiun Adi Sucipto, Yogyakarta. Karena saya selalu pulang naik pesawat, kalau nggak naik kereta. Dulu belum ada stasiun Maguwo. Jadi saya bikin stasiun, karena pengalaman saya pulang ke Jogja, naik pesawat, naik kereta, lewat. Akhirnya itu menjadi sebuah bayangan. Nah buat kamu, kalau buat saya, kalau kamu tidak ada, tidak ada experience, perbanyak data collection, perbanyak sekolah-sekolah, coba paling nggak usah jauh-jauh, cari radius 5 kilo di sekitar ITB ada sekolah apa aja. Paling dekat ada SMA 1, ada Darul Hikam, ada Aloy. Kamu bikin dulu aja, memang nggak ada hubungannya sama sekolah alam kamu misalnya. Tapi nanti perbesar lagi 10 kilo, ada sekolah apa, sekolah alam Lembang, ada sekolah apa lagi, dan itu menurut saya hal yang penting, data collection. Jadi buat teman-teman di sini, don't get me wrong, jangan salah bahwa setiap proyek harus ada 3 poin tadi enggak. Salah satu aja nggak masalah. Walaupun yang lainnya tetap mungkin secuil aja gitu. Porsinya mungkin hanya 5%, 3%. Gedein di salah satu sisi. Karena kalau tiga-tiganya experience, history, dan data collection tadi, exercise banyak, tiga-tiganya seimbang, justru nanti kamu bingung, waduh ini desain saya kayak gimana ya. Jadi tetap harus ambil bubble yang besar. Mungkin jawaban singkatnya itu deh. Kalau mau nyambungin atau enggak? Boleh saya curhat nih? Boleh loh, kayak Pak, saya tuh lagi stuck seperti ini. Siapa tahu kan dapat obat dari Pak Gunawan ya. Ini follow up question. Kalau data collection tuh berarti presiden. Nah, sebenarnya mungkin sekarang tuh banyak juga mahasiswa yang mengaku banyak sekali presiden, tetapi tidak tahu apa yang mau dilihat dari presiden itu. Gimana Pak Gunawan? Pertanyaan bagus. Itu terjadi sekali juga kami di kantor. Jadi ketika zaman sekarang itu beda sama zaman kita dulu ya Bu Roro, di mana kalau zaman kita itu nyari presiden itu harus ke library, harus pakai buku. Dulu internet itu masih dial up yang bunyi itulah. Jadi susah gitu. Tapi zaman sekarang kan buka Instagram, buka Pinterest dan sebagainya. Justru adalah pinter-pinternya kalian memfilter. Kalau saya selalu bilang adalah mengkategorikan. Sama ketika market tadi ya, market tadi itu kita bikin kategori. Jadi misalkan kamu suka bangunannya Tokyo misalnya kan, Jepang, Japanese architect. Itu kalian jadi satukan. Kalian lihat. Jadi kalian, kalau saya bilang, diklasifikasikan berupa family, keluarga. Jadi ada keluarga ini. Intinya itu untuk mempermudah hidup kalian. Kalau misalkan kalian semuanya dimakan, seperti rasanya ketika kalian lapar, semua kalian makan. Nasi padang dimakan, nasi warteg dimakan, pempek dimakan. Wah nggak karuan, besoknya ada kalian diare. Karena semua dimasukin kan. Buat saya pintar-pintarnya kalian memfilter. Nah, menurut saya referensi itu kita juga sama. Kita referensi banyak banget. Paket tadi itu kita sampai bingung, itu kita debat bisa setengah hari sendiri, bisa 4-5 jam untuk menentukan mana yang bagus. Tapi itu kita klasifikasikan. Oh ini tuh gayanya, taunya stylenya begini loh. Oh ini style Japanese architecture loh. Oh ini style begini. Akhirnya ketika semua itu bisa kita kategorikan, itu akan jauh lebih mudah. Oh kayaknya saya lebih suka yang. Kalau saya tanya nih ke teman-teman mahasiswa di sini, lebih suka es campur atau lebih suka es kopi susu? Suka dua-duanya kan. Dicobain dua-duanya pasti juga suka. Tapi kalau dicoba kalian klasifikasi es kopi susu itu ada apa aja sih? Es campur itu ada apa aja? Sehingga akhirnya kalian tahu, tahunya saya lebih suka es kopi susu karena gunanya lebih sedikit dibanding es campur.
Saya ngambil analoginya sebenarnya sama kayak arsitek juga sama. Oh, pokoknya setelah kalian lihat Japanese architect, mainannya adalah beton, misalnya Ando gitu ya. Oh, kalian lebih suka seperti ini. Ya udah, kalian ambil referensi itu. Yang Zaha Hadid, yang Zumthor, lupakan aja gitu. Again, saya bilang nggak perlu untuk memasukkan semuanya menjadi rujak dalam satu karya. Karena nanti karya kalian akan hilang. Itu kalau kalian lihat karya-karya yang saya tadi tampilkan di kantor kami, kita tidak pernah satu karya tiba-tiba ada centilnya ini, tiba-tiba ada ininya enggak. Kalau mau ada warna, just one color. Tadi yang kuning, satu. Kalau misalkan mau bentuk, just one form. Untuk apa? Untuk sebagai masyarakat pun juga melihatnya gampang, Bu Roro. Oh, ini tuh bangunan yang kayak di bangunan Bogor tuh sekarang menjadi viral pada bilang bentuknya C karena C itu kreatif. Karena saya nggak pernah mikir itu bangunan C itu kreatif. Sumpah saya nggak pernah mikir. Dulu kita bikin melengkung itu supaya dia tuh menghadap aksisnya ke Istana Bogor gitu. Sesimpel itu. Tapi sekarang akhirnya dibikin-bikin sama orang-orang C kreatif, bikin TikToknya lah dan segala macam. Saya bilang, ya itu again sesuatu hal yang akhirnya bisa menjadi khas sama seperti desain kalian. Kalau tadi Bu Noro bilang kurang gregetnya atau kurang gempnya, mungkin kalian coba memasukkan banyak hal. Tadi kalau kamu sekolah foldable structure gitu ya, udah kamu fokusnya di situ, kamu gak usah mikirin hal-hal yang lain. Mainin structure-nya. Gak usah mikirin, wah terus tiba-tiba kamu ngelihat karyanya Andra Matic misalnya, wah ada ramping, ada gini. Saya masukin juga nih, karya kamu jadi hilang. Kalau buat saya, kalau memang temanya adalah foldable structure, go with that. Atau misalkan yang lain, kalau temanya adalah misalkan tipologi apartemen kayak udah angkat satu isu aja dan selesaikan dengan baik. Karena buat saya sih, kalau kami di kantor lebih baik mendesain yang baik dibandingkan mendesain yang bagus. Karena kalau bagus itu subjektif. Kalau baik kan bisa buat semua. Ya nggak? Kalau baik kan, misalkan kayak gini deh, bikin tangga kalau yang bagus kalau di foto kan nggak ada railingnya ya biasanya kan, nggak ada railingnya, terus agak kayak floating melayang kalau di foto cantik bang. Tapi apakah itu baik? Kamu bawa anak kecil umur 2 tahun langsung jatuh. Kalau buat saya kebalikannya. Yang penting baik dulu. Kita kasih railing tangganya, kita biarkan itu baik. Kita estetikan, baru kita olah railingnya bisa seperti kurang lebih gitu. Saya pikir jangan dimakan semua. Nanti ya itu sakit perut ya. Iya, jadi itu ini penting sekali ya berarti ya, karena saya juga mengalami beberapa mahasiswa yang bingungan tadi ya. Dan saya juga tadi melihat Pak Gumalang sering mengangkat isu juga 3 ya, tadi di Tawang, yang di Bandung. Jadi sudah cocok ya sama kalian ya. Mereka TA-nya juga mengangkat 3 isu utama. Jadi mereka yang milih sendiri. Jadi TA kita sekarang itu nggak kayak dulu Pak. Jadi kita sekarang mereka membuat TOR sendiri. Mereka mengangkat 3 isu, kemudian dari isu itulah mereka dinilai. Jadi ada yang isunya foldable, pasti tentunya tentang structure, tentang kemudahan dan lain-lain, flexibility, teman yang lain, sustainable, apa-apa, dinilai juga dari biar fair maksudnya kan ya. Based on issue. Masih ya. Betul. Jadi Pak Gumalang 3 isu, kalian juga 3 isu. Saya expecting kalian akan sebaik Pak Gumalang ya. Yang beda 70 banding 3. Oke, ada lagi kah yang ingin bertanya atau di Zoom? Oh, ada. Panjang ya. Saya mungkin bacakan ya Pak Giovanno Nathanael. Selamat pagi Kak Gumalang, saya Giovanno, mahasiswa arsitektur Unpar. Terima kasih bolehnya saya ingin bertanya terkait research yang dilakukan Bapak di studio. Apakah alternatif market yang banyak itu selalu diawali dengan data dan kebutuhan dari proyeknya, atau kadang memang ada proyek-proyek yang pendekatannya dari form dulu dan market adalah salah satu cara mencapai form tersebut? Langsung pertanyaan keduanya ya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai gedung-gedung cagar budaya tidak terawat? Sejauh apa kita sebagai arsitek bisa mengintervensi bangunan tersebut? Parameter apa yang Bapak gunakan untuk dapat melihat bahwa intervensi kita tetap bisa mempreserve nilai sejarah sekaligus menghadirkan fungsi yang lebih padat? Oke, mangga Pak Gemawan. Kalau yang pertama, seperti tadi saya bilang, ketika kami start tiga exercise tadi, antara exercise, lalu experience, dan juga history, sebetulnya kita selalu mulai berbeda-beda. Ada project-project yang kasusnya misalnya, saya ambil contoh, project yang waktu deadline-nya cepat nih, timeline-nya saya cepat. Misalkan saya harusnya mendesain 1 bulan, saya cuma dikasih waktu 1 minggu. Jelas data collection nggak mungkin.
experience apalagi. Saya harus jalan-jalan, melihat, nggak bisa. Jadi yang kita lakukan langsung form based. Jadi kalau dibilang apakah itu menjadi salah satu cara? Yes, itu menjadi salah satu cara. Karena kenapa? Setiap project itu kasusnya berbeda-beda. Saya sih happy banget ya kalau TA 6 bulan ya mengerjakan, masih 6 bulan kan? Bulan. Betul, saya pikir 3 bulan. Setelahnya dapat Saya pikir 3 bulan. Maksudnya 6 bulan itu waktu yang cocok, waktu yang tepat. Karena kadang-kala kita kalau ketemu klien gitu ya, saya ngambil contoh realita di dunia profesi itu kadang-kala mintanya lebih cepat gitu. Kalau kebetulan sesuai dengan experience yang saya lakukan kayak proyek yang di Jogja tadi, yang Maka House, yang kos-kosan, itu based on experience, jadi enak nih. Saya udah kebayang nih, saya mau bikin apa. Itu seminggu 2 minggu konsep udah langsung keluar. Saya nggak perlu menggila bikin exercise market sebanyak yang di Jakarta. Yang di Jakarta itu sayembaranya hanya mungkin dikasih waktu seminggu 2 minggu. Sampai akhirnya udah kita exercisingnya adalah form, bentuk aja. Kita bikin bentuk sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya kita tadi sparring itu penting karena kan pengetahuan saya, pengetahuan guru, pengetahuan kalian berbeda. Tapi bukan berarti kalian nggak lebih tahu daripada saya. Mungkin kalian lebih tahu sesuatu yang saya nggak tahu. Jadi sparring itu pentingnya adalah rupanya teman kita bisa ngasih tahu nih. Kalau menurut saya ya, yang seperti ini nggak cuma di Hong Kong loh, di Tokyo juga kecil. Coba kita lihat unit-unit di Tokyo, misalnya kayak gitu. Oh, saya nggak pernah ke Tokyo nih. Boleh coba, lo ada referensinya. Nah, hal itulah makanya saya bilang discussion itu penting. Jadi pendekatan form dengan market, yes, dilakukan untuk sebagai trigger. Intinya sih kalau bahasa salah satu e-commerce kan mulai aja dulu step-nya kan. Bener, mulai aja dulu gitu. Yang penting kita do something dulu. Dan saya pikir market itu adalah bikin site-nya, lalu kita langsung bentukkan aja, mau pakai foam, mau pakai gabus, pakai apapun, mulai aja dulu karena dari situ kita baru tergelitik. Saya pengen lihat referensi ini deh. Jadi intinya tuh kalau tidak memulai, cuma meremelek nunggu ilham gitu ya. Ilhamnya juga nggak akan datang, ilhamnya lagi sekolah gitu. Jadi nggak akan datang menurut saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pandangan mengenai gedung-gedung cagar budaya yang terawat. Dan parameter apa yang bilang bahwa sebenarnya akan berhasil? Sederhananya gini, kalau kami melihat bangunan-bangunan cagar budaya atau bangunan tua bangunan tua yang kita pikir masih baik dalam kaidah-kaidahnya, kita seperti manusia aja. Saya menghormati manusia yang lebih tua, ya. Kamu menghormati ibu kamu, menghormati paman kamu, menghormati guru, dosen, kamu menghormati tua. Kita selalu melakukan intervensi yang seperti itu terhadap bangunan tua. Jadi kalau ada bangunan yang kita dapatkan dan rupanya itu sudah umurnya 100 tahun, yang masa mau dihancurin satu secara undang-undang nggak boleh misalnya. Yang kedua juga, kok kamu tega sih, ini udah ada nenek-nenek, udah terkeok-keok, terus kamu tendang gitu kan. Nah akhirnya yang kita lakukan biasanya bahasa kami adalah defensif, bahasa yang hormat, respect. Seperti bangunan Bogor tadi. Saya ngambil contoh. Saya tidak mencoba untuk membandingkan dengan aspek lain, tapi saya melihat banyak aspek-aspek yang kasusnya seperti kami juga. Bangunan tuanya, itu tuh yang terjadi adalah mereka bikin bangunan yang lebih teriak, yang lebih gagah-gagah. Buat kami, nggak bisa kayak gitu. Kalau ada orang yang lebih tua, kita kalau bisa itu sesilent mungkin. Justru kita malah harus bisa mensupport. Makanya kita yang Bogor itu kita dapat KI Award kan, tentang hormatan kawasan heritage. Karena kita melihat bahwa kita harus bisa respect. Jadi kalau ditanya bagaimana intervensi sejauh apa parameternya, saya bilang parameternya adalah bagaimana kita bisa merespek. Gak perlu menambahkan, kalau perlu malah kita merapikan. Saya paling suka kalau dapat bangunan-bangunan konservasi seperti itu. Karena buat saya kita banyak menemukan hal-hal yang tadi kayak baca buku lagi, belajar, oh dulu tuh bangunan ini, bangunan itu. Itu buat saya adalah isu yang sangat apa. Jadi intervensinya buat saya sehormat mungkin, serespect mungkin, dan nggak usah deh gagah-gagahan. Silent aja, enak. Mungkin itu Bu Roro dari sisi. Oke, terima kasih ya Jovanto pertanyaannya. Saya juga masih mengundang yang di Zoom. Saya buka dulu yang di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Saya senang nih kalau mahasiswa ada. Nama dan pertanyaannya. Selamat pagi Pak Gemawang. Perkenalkan nama saya Presiden Dewantara. Saya ingin bertanya, jadi apakah
Pak Gembawang dalam perancangannya yang lebih fokus ke merespon tapak seperti tadi bangunan yang bernafas, lalu bagaimana bangunan itu tetap adem tapi nggak pakai AC. Itu tuh dalam perancangannya tetap melakukan apa ya, simulasi gitu. Karena kalau misal cuma dibuktikan hanya dengan sketsa, biasanya hipotesis yang kita bangun itu tuh nggak sesuai dengan apa yang ada. Dan yang berujung ke tujuan kita tadi yang kita rancang itu jadi enggak apa ya, enggak klik atau enggak sesuai gitu. Nah, kan kalau misalnya tadi kayak cuma pendekatan secara form dengan market yang sedikit banyak, tapi tidak didasarkan dengan bukti yang saintis, itu kan kurang gitu. Itu gimana? Ya, bagus ini pertanyaannya karena buat saya itu juga simulasi-simulasi itu zaman sekarang penting ya memang ya. Jadi kalau kami di kantor sebetulnya setidaknya fisika sederhana, basic. Saya ngambil contoh gini, apa maksudnya fisika sederhana? Ketika kita bikin ventilasi yang namanya udara, itu nggak bisa cuma satu sisi. Itu paling basic. Karena kenapa? Karena kalau cuma satu sisi, ya udara nggak akan mengalir. Harus dibikin dua sisi supaya udara bisa mengalir. Ya, itu fisika sederhana. Sama kayak udara panas naik ke atas. Itu kan fisika sederhana. Jadi hal-hal basicnya tadi kita nggak perlu sampai harus engineer yang begitu advance untuk bisa menyelesaikan hal-hal ventilasi atau hal-hal yang sifatnya seperti misalkan structural gitu ya. Tapi kita basic thing kayak misalkan saya ambil contoh yang apartemen tadi. Apartemen tadi kenapa saya bikin sirkulasinya semuanya di tengah? Selain memang buat pengawal, tapi itu buat memudahkan area shaft dan area core. Apa itu area shaft? Untuk plumbing. Kita kan nggak perlu tahu nih pipanya ukuran berapa. Kita nggak perlu, intinya itu kita hanya perlu memahami basic, karena saya bukan bidang di situ. Again tadi saya bilang kita nggak perlu harus jadi expert semua. Hanya satu aja isu yang coba ditangkap. Dan saya sepakat sama kamu. Kalau kamu ingin mensimulasikannya itu silakan. Di kantor kami juga ada yang bisa. Tapi itu biasanya sudah dalam tanda kutip sudah oke dari cara pikir fisika sederhananya. Ya kayak gravitasi aja. Yang namanya gravitasi adalah jatuh ke bawah gitu kan ya. Sama seperti bangunan, bikin cantilever yang nggak ada ujungnya, nggak mungkin bisa karena ada gravitasi gitu. Harus bikin struktur. Basic itunya yang buat saya kami lakukan di kantor. Jadi bangunan bernafas, maksud saya bernafas adalah kamu nggak bisa bikin bukaan cuma satu sisi. Saya harus bikin bukaan cross dua, satu sisi dibuka, sana dibuka. Kayak sekarang saya berdiri di sini nyaman sekali. Saya dibuka, udara saya dibuka. Coba kalau sana ditutup cuma satu sisi, saya pasti kepanasan sekarang. Ini aja saya buka masker karena ngap gitu kan ngomong terus. Tapi angin ini buat saya adalah yang penting kamu tahu basicnya. Again, basicnya. Sama kayak struktur. Saya paling gampang struktur. Pembalokan misalnya. Kalau ngobrol sama anak sipil paling gampang, udah cara ngitung balok 1/12. Jadi ketika kamu bikin lantai 2, ketebalannya misalkan cuma 20 cm, tapi bentangnya 10 meter, itu udah impossible. Kan kamu harus tahu basic ya, mereka dapat fisika nggak sih? Dapat TPB? Dapat kan TPB? Nah, buat saya fisika-fisika sederhana itu yang buat kami lakukan di kantor. Kita tidak sampai, wah gila, ini yang terjadi di Surabaya, saya ambil contoh. Memang kita hanya memulai dari market. Kita memang hanya dari simulasi sederhana. Yang penting kalau wind tunnel itu satu bukannya besar, satu lagi kecil. Itu fisika sederhananya. Yang terjadi tahu nggak sekarang? Itu orang yang duduk di sana pada masuk angin tahun. Kegedean anginnya. Jadi sekarang dikasih screen. Dikasih screen. Lucu loh di Surabaya. Tadinya kepanasan, sekarang karena wind tunnel terlalu kencang. Dan betul dikasih screen. Kalau kalian nanti ke sana di Spatio di Surabaya, itu sekarang dikasih screen untuk mengurangi anginnya. Karena memang tidak kami simulasikan, tapi ditanyakan apakah wind tunnel yang berjalan? Berjalan. Apakah secara maintenance berkurang, energinya berkurang? Karena nggak pakai AC. Tapi kalau ditanya anginnya kegedean banget. Gitu loh. Karena kami tidak mensimulasikan, itu kan trial error juga ya. Cuman buat saya, kalau memang mahasiswa sekarang juga, menurut saya lebih canggih-canggih. Bisa menggunakan Revit yang ada simulasi buat ininya dan sebagainya. Saya pikir kalau bisa kamu menganalisa sejauh itu, go ahead. Kebetulan kalau kami di kantor, again, kita kadang-kadang nyebutnya apa ya, bahasanya itu form follow fun ya. Jadi maksudnya bentukan bukan fun happy tapi fun budget. Maksudnya
Fun budget, gue pikir fun. Iya, iya. Jadi bukan form follow function, bukan follow, tapi budget. Gitu. Kadang-kadang kita terpentok ketika kita mau mensimulasikan seperti itu, kita terpentok gitu. Tapi ada beberapa proyek kami yang tidak saya tampilkan, misalkan simulasi-simulasi khususnya untuk traffic. Kami juga ada bangunan-bangunan yang mixed use dan harus disimulasikan dengan traffic. Kami kerjasama dengan anak sipil untuk bikin simulasi kendaraan. Karena kalau itu kan bahaya ya, bisa bikin macet banyak. Nah itu, dan kebetulan ada fund-nya, ada biayanya, budgetnya, kita bisa lakukan itu. Cuma kadang-kala kami memang terpentok sama tadi ya, yang follow fund itu. Jadi itu buat saya hal yang setidaknya kita tahu itu adalah basic. Sekanya. Itu sih kalau dari kami berpraktek ya, kita bisa menjawab sih. Jawab ya Presiden ya. Thank you. Ya, kini FYI aja, ini kita lagi berusaha pilot project di TA bersama dengan sipil. Biar mereka gontok-gontokan sama anak sipil. Tentang structure yang tadi ya, logik struktur. Biar mereka gontok-gontokan tahu di mana di lapangan berkeinginannya seperti apa. Oke, saya buka lagi pertanyaan, adakah di sini atau di Zoom? Masa enggak ada sih, saya aja punya pertanyaan banyak banget. Kalau gitu saya yang nanya deh, Pak Kemalang, kalau misalnya konsep yang kita ajukan, yang kita pikir setelah melakukan tadi tuh segala macam studi alternatif, kemudian presiden dan lain-lain, ternyata masih aja ditolak oleh klien atau dari segi dosen. What to do? Apa yang harus kita lakukan? Silakan. Buat saya kalau selama ini saya tidak based on teori apapun, ini sebetulnya based on praktek yang saya lakukan ya. Berapa tahun saya bekerja dan sekarang sudah 6 tahun saya berpraktek sendiri. 3 hal tadi sebetulnya Bu Loro itu tuh seperti roda ya. Jadi maksud saya ketika memang itu masih ditolak lagi, pertama misalkan saya pakai form gitu ya. Taunya formnya ditolak terus sama klien. Oh jangan-jangan pendekatan saya nggak pakai form nih. Jangan-jangan pendekatan saya pakai history. Jangan-jangan pakai data bisa lebih masuk akal. Nggak bisa juga. Kita maju lagi ke satu yang lagi, yaitu si yang pertama tadi experience, pengalaman. Jadi kita muter situ. Kalau nggak balik lagi, dan itu buat saya itu sebagai sebuah roda. Kalau saya melihatnya sebuah roda. Jadi kalau ini ditolak kita masuk ke situ, ditolak masuk ke situ. Tapi intinya 3 hal tadi selalu kami kerjakan. Karena kan saya yakin di sini pada tahu udah tahu cara menggunakan software. Tapi yang paling susah kan ketika kita harus memikirkan konsep. Dan konsep itu membentuk suatu form, membentuk atau menelurkan gagasan. Kesulitannya kan di sana. Dan 3 ini mungkin buat saya itu adalah membantu percepatan. Jadi mau yang mana dulu nih? Jadi kadang-kala selama ini sih pengalaman kami, biasanya yang sering ditolak mentah-mentah itu kalau kita mulai dari form. Karena kalau langsung dari form, apa base-nya? Pasti pertanyaannya seperti itu. Kalau bentuk gitu. Tapi kita selalu mulai pasti dari pengalaman dulu, saya ceritakan. Walaupun porsinya mungkin kecil. Lalu data collection, klien, dosen, ya pasti lebih senang mendengarkan. Ya aspek juga gimana juga harus menjadi storyteller yang baik. Sehingga menjelaskan juga nih data yang saya temukan seperti ini, lingkungan seperti ini. Kayak saya ambil contoh sekolah. Sekolah sekarang udah nggak pada umumnya duduk. Sekolah sekarang pakai Zoom. Ya nggak? Bisa di mana aja. Bapaknya tinggal di Bali sama anaknya. Pakai Zoom. Teman saya banyak yang sejak corona nggak pernah pulang karena anaknya masih Zoom sampai hari ini. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu kan kita bisa jelaskan secara data. Paling gampang kok zaman sekarang internet. Kamu klik apa aja bisa keluar. Nama kamu aja kamu klik keluar loh. Ada apa di sana? Serius. Benar itu saya bilang tuh ini zaman edan bahasanya ya. Jadi karena semua bisa kita cari. Nah, buat saya kalau misalkan memang mentok dan mental terus, kalau buat saya itu keep on going di 3 itu. Mungkin nanti saya nggak tahu di angkatan-angkatan yang lebih muda bisa menemukan formulasi yang baru dari 3 yang saya temukan tadi. Kalau 3 itu benar-benar based on experience saja, based dari apa yang saya kerjakan di kantor. Sekarang, wah pakai 3 ini cepet nih. Pokoknya kalau ketemu klien, ceritain dulu experience. Habis itu kasih data, habis itu form.
Udah, habis itu pasti langsung ngehook. Selama ini kami seperti itu. Nah, maka dari itu, menurut saya, buat teman-teman mahasiswa di sini, untuk bisa meyakinkan dosen, kalau misalkan mentok, just keep on going di 3 hal tadi. Karena saya, again ya, kalau kadang-kadang sama klien paling gampang apa timeline. Timeline-nya juga makin lama makin mepet, akhirnya klien juga mikir kan. Karena bukan cuma kita doang yang berpikir, kita harus bisa membuat lawan bicara kita, kayak dosen misalnya, atau klien juga berpikir, bener nggak nih? Kalau saya dituntut gini, saya bisa bilang, walaupun pendidikan awal saya dari ITB, tapi hampir golden age saya itu dibesarkan di negara barat. Jadi cara pikir saya adalah dosen itu tuh bukan selalu yang lebih pintar daripada saya, tapi dosen itu adalah mentor saya untuk membimbing, menggait saya ke arah mana nih. Tapi mahasiswanya bisa lebih pintar. Dulu saya di Jerman, ini kalau ditanya ada pertanyaan apa enggak ya Bu, terus nggak ada yang nanya, dosennya ngasih kuliah lagi 2 jam. Karena dianggap tidak mengerti. Kalau di Jerman. Jadi Bagus. iya, jadi any question Cara efektif. Kalau ada question artinya nggak dianggap. Karena kalau ada pertanyaan, artinya kalian berpikir. Kalian berpikir kan, kalian mencoba merefleksikan apa yang sudah disampaikan. Jadi ketika dulu saya di Jerman, itu ketika ada pertanyaan, semua angkat tangan. Saya kan kaget, ini kok lucu ya di sini kok, dan debat antara mahasiswa dengan dosen itu bisa berdebat, tapi berdebatnya berdebat sehat ya, bukan kayak wah gila aku gila kayak gitu, tapi lebih ke Pak, tapi saya lihat dari konsep Bauhaus tahun sekian seperti ini. Nah itu yang buat saya, kalian juga dengan dosen, nanti dengan klien, itu selama kalian bisa mempertanggungjawabkan argumen kalian, itu penting. Saya dulu pernah dimarahin sama, ini saya sharing aja, saya pernah dimarahin sama Rem Koolhaas. Kalian tahu Rem Koolhaas ya? Itu wah itu dewa deh kalau saya bilang. Kenapa saya bilang dewa? Saya bawa handphone kotak ke dia. Saya bilang, Pak ini kotak loh handphonenya. Dia bisa meyakinkan saya kalau kamu yakin ini kotak, dan nanti membuat saya menjadi berpikir, jangan-jangan ini bukan kotak ya. Serius, dia bisa seperti itu. Jadi saking hebatnya dia untuk bisa berargumen, kadang-kadang saya mempertanyakan apa yang saya bawa. Jadi ketika saya bawa desain ke dia gitu, kayak this is my proposal design. Nanti dia pasti akan tanya, oke, explain to me. Saya jelasin, terus dia kayak, kok kayak gini sih? Gitu. Ini kotak, orang ini bulat, kamu yakin Pak? Saya udah juga. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, saya bahkan pernah kena tegur. Cuma gara-gara ya namanya aspek sering lembur ya. Terus saya tuh pulang pagi, jam 4 pagi itu hal biasa. Terlalu jam 7, jam 8 itu udah meeting. Itu sering banget. Nah, suatu hari saya pernah meeting itu jam 7 pagi. Karena rem mesti pergi ke pagi. Saya cuma tidur 2 jam. Jadi saya itu pas lagi meeting, saya cuma diem sambil agak ngantuk-ngantuk. Saya ditegur, saya dibilang, saya hire kamu di sini kan untuk diam. Saya hire kamu di sini adalah untuk menyampaikan argumen, untuk berdiskusi. Jadi jangan kamu datang ke dosen ya, tiba-tiba bawa desain, bawa market yang sebegitu bagus ya. Terus kamu, nih Bu Roro, kamu diem aja. Gak bisa. Saya sampai dibilangin, saya tuh bayar kamu di sini. Itu bahasanya kasar banget, saya perhalus deh. Saya bayar kamu di sini untuk menjelaskan apa desain kamu. Kalau kamu cuma kayak gini, saya lebih baik hire marketer. Saya digituin. Jadi ketika kamu menyampaikan ke dosen, baik lagi Bu Roro, kalau buat saya adalah bring your argument, bring your narrative. Bawa argumen kamu, bawa cerita kamu, dan jelaskan. Gak bisa kamu datang cuma ngasih. Itu buat saya bro. Jadi saya pikir 3 hal tadi itu kayaknya harus ada. At least kalau kamu memang udah males, gak mau nyari data collection, udah gak mau jalan-jalan, cuma supaya market, gak apa-apa. Bawa aja market, terus kamu jelaskan, ini saya udah coba di market, begitu saya bikin 50 market, kamu bawa 50 ya. Ya gimana dosen kamu iba kan, udah bawa market banyak. Kan? Enggak, maksud saya pasti Bu Roro juga saya yakin surprise. Tiba-tiba datang kamu kan bawa 50 market, benar gitu kan di koridor gitu. Langsung lulus ya Dan. Pas langsung kayak, kok ini kok hebat banget. Saya pikir itu loh, itu ada yang kalau buat saya tips and triknya adalah kita memberitahu ke lawan bicara kita bahwa
you've done something gitu. Kamu sudah melewati proses. Kan kadang-kala kan yang paling sulit adalah kalau kita merem-melek terus kita ngedesain terus dibawa ke dosen lalu atau ke klien terus ini apaan sih? Kita juga nggak tahu. Semalam saya lagi merem-melek doang. Nah, itu yang buat saya kadang-kala dulu sih mahasiswa juga guru juga masih ingat saya pasti selalu mendebatkan ke dosen. Saya pernah debat dengan beberapa dosen karena saya merasa, Pak, saya pernah debat, nah kenapa saya dikasih C? Kan padahal bisa aja saya malas, bisa aja saya titip absen kan. Tapi saya debat sama dosen, Pak, kenapa saya dikasih C? Kan uang saya lebih bagus daripada dia. Kenapa saya dapat C? Terus saya dijelasin, karena kamu gini. Oh, saya debat lagi. Saya dapat A. Karena itu nggak bisa dicontoh. Itu bukan contoh ya. Maksud saya, tapi saya dengan argumentasi yang benar. Maksud saya akhirnya saya debatkan, Pak, kalau saya mendapat C dengan baik, memang karena saya nggak pernah absen, saya telat terus, saya terima. Tapi kan saya masuknya benar, saya nggak pernah absen. Kelemahan saya cuma satu, kalau asistensi saya ngantuk, gitu. Tapi kan saya tetap asistensi. Nah akhirnya setelah perdebatan panjang, gitu, saya bawa ke rapat dosen waktu itu, saya dibisikin katanya sampai diangkat. Rupanya saya bisa diganti nilainya. Simply gara-gara saya memberikan sesuatu yang ini argumennya benar, arguable. Nah itu yang saya pikir kalau kalian ke dosen pun juga nggak bisa kalian datang nggak bawa apa-apa, apalagi nggak bawa apa-apa ya. Bring something and explain it. Buat saya sih itu penting banget bro, karena arsitek sampai kalian lulus ketemu klien, kalau kalian cuma klien desain kalian nggak akan pernah bisa bangun. Memang saya percaya bahwa good architect itu sebetulnya bisa dijudge dari karyanya. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana karya kalian bisa terbangun kalau kalian tidak menjelaskan di awal? Sama kayak ayam dan telur. Saya kalau ketemu klien, pertanyaannya, saya waktu itu diminta mendesain museum besar. Ditanyain, kamu pernah mendesain museum nggak? Nggak pernah. Wah, masa saya kasih ke kamu? Wah, kan susah kan kayak gitu. Saya bilang ke kliennya, Bapak mungkin jadi orang pertama yang memberikan saya opportunity untuk mengerjakan museum. Ketika harga saya masih murah. Ketika saya udah jago mengerjakan museum, mungkin Bapak nggak bisa hire saya. Maksudnya saya kembalikan lagi buat lawan bicara saya berpikir. Kalau buat saya bukan nolot ya, tapi berpikir. At least kita harus tahu bahwa lawan bicara kita juga orang. Tapi dengan dosen-dosen pendidikan tinggi semua, kalian juga sudah seperti tingkat akhir, pendidikan tinggi juga, jadi kita semua itu orang pintar, jadi harus juga dengan cara argumen yang itulah panjang lebihnya, bro. Panjang banget ya, tapi sangat inspiratif saya rasa. Tapi saya setuju ya, maksudnya budaya diskusi kita agak kurang Pak. Jadi mungkin Pak Gumawang tadi menyebutkan di Jerman semuanya pada aktif, saya di Melbourne juga ngajar. Anak lokal yang sering bicara. Betul ya, mereka walaupun kerjaan so-so aja sebenarnya, they love to discuss, they love to exchange ideas. Sedangkan mahasiswa internasional yang saya ajar, yang biasanya dari Singapura, China, Malaysia, Indonesia, they're so quiet and it was so difficult to make them talk. Dan saya sampai sebagai dosen di depan tuh bingung saya harus ngapain lagi untuk bikin mereka bicara. Jadi saya harap ya kalian depan nih setelah inspirasi Pak Gumawang, bicaralah ya, convey idea gitu ya. Paling gampang sebetulnya kalau takut diskusi dengan dosen langsung. Gak tau zaman sekarang, kalau dulu zaman kami kita dekat dengan dosen seperti layaknya mentor ya. Sebegitu dekatnya kan. Nah kalau kalian merasa risih atau kurang bicara dengan dosen, dengan teman kalian bawa desain kalian, minta teman kalian kritik. Paling gampang nih, kalian baru sketsa sesuatu zaman sekarang kan, atau enggak Instagram deh, kalian nemu gambar bagus, misalkan, ini ada karyanya siapa Adi Purnomo misalnya, bagus nih, langsung di-share gitu ke teman kalian, oke enggak? Kalau buat saya, nanti kan teman kalian komentarin, oke nih, itu kan menjadi sebuah diskurs gitu dalam dunia konteks arsitektur. Dan buat saya, sampai sekarang saya praktek, ketika diskusi itu selesai, sudah tidak ada lagi yang
namanya inovasi kalau saya. Itu sih Bu Roro. Jadi kalau kayak sekarang nih saya cukup happy, banyak yang tanya. Saya cukup happy, cuman kalau mau ada tanya lagi silakan. Kita buktikan apakah ada yang tanya lagi. Kita masih ada 15 menit. Saya masih ada banyak pertanyaan sebenarnya. Ada kan? Kalau nggak nanti ditambah 2 jam lagi sama Pak. Waduh, saya coba lagi. Gimana, ada nggak? Nggak ada, mungkin saya yang tanya Pak. Atau di Zoom? Nggak ada ya? Sekarang saya mau tanya nih tentang posisi site analysis. So the problem with site analysis sometimes they just collect information of the site, making it site inventory instead of site analysis. So what to do after you got the analysis and what kind of analysis that you actually do to get to the concept that you want? Please. Saya boleh kasih yang gambar yang project ini enggak? Project yang Bogor coba. Di Bandung yang Sudirman Harmoni ke atas. Ini contoh yang baik Bu. Jadi naik lagi terus ke atas, kayak di paling atas lagi. Nah, yang naik lagi. Ya lagi. Sip, day 60. Oke. Saya mau cerita sedikit bahwa ketika proyek ini dilakukan, yang saya juga kadang-kadang jengah. Nah, beberapa tim saya yang baru join dengan kami, lalu melakukan site analysis. Biasanya mereka itu melakukan sesuatu site analysis yang buat saya, site analysis yang kayak gini doang, cuman inventory tadi. Jadi misalkan kayak, ini site kita, ini ada alun-alun, ini ada Bandung, ini ada Pascal Hypermall, so what? Kayak gitu kan. Apa gitu loh. Nah, seperti yang saya bilang, inventory nggak salah. Kita kumpulkan, tapi kan kita harus bisa mengolah. Sampai akhirnya kita, ini juga sama, ini inventory juga. Jadi kita site kalau kita jalan, berapa lama, terus kita, tapi apakah ini berguna buat desain kita? Belum tentu. Saya bilang belum tentu. Tapi itu akan menjadi berguna ketika kita melakukan dari hasil tadi kan kita kan ini kan jalan. Ketika saya minta tim saya untuk melakukan analisa ini atau inventory ini, kita sambil jalan. Mereka sambil ngefoto. Terus kita scrap fotonya semua kita sebar. Lalu kita lihat, oh kenapa nggak kita jadikan? Jadi analytical kamu juga berjalan. Analytical itu menurut buat saya, nggak cuma letterlock, ngumpulin terus dikasih ke dosen. Atau dikasih kalau saya di kantor, dikumpulin langsung dikasih ke saya. Enggak. Coba kalian pikir apa sih yang kalian temukan di sana. Jadi ketika kita mengerjakan ini, kita bisa menemukan bahwa oh rupanya di sepanjang 500 meter cuma tersisa 4 bangunan yang masih bersifat kolonial. Jadi hal seperti ini yang buat saya ini tidak akan terjadi Bu Roro ketika kita tidak melakukan inventory ini. Jadi sambil jalan kita menemukan. Itu buat saya again how creative you are. Bisa seberapa kreatif kamu. Saya ngambil contoh sedikit dulu, saya ada project di Paris ketika saya masih kerja di Belanda. Itu menarik banget. Itu kalian tahu Lafayette shopping mall yang mewah lah, yang branded lah. Mungkin mahasiswa lebih tahu lah dengan mahasiswa. Tapi Lafayette ini ketika saya ke sana lucu, dia cuma bilang dia tolong saya bingung nih, saya pengen rebranding bangunan saya di Paris. Tahu nggak yang kita lakukan adalah apa? Ketika kita menganalisa, kita melakukan inventory, tapi kita mencoba mengecek coffee shop. Ini aneh, nggak ada hubungannya kan? Kita mengecek coffee shop radius 20 meter di sekeliling shopping mall Lafayette di Paris. Kita cobain dari pagi sampai malam, itu saya sehari ngopi dari 15 kali, sampai saya nggak bisa tidur. Tapi kita cuma ngecek, apa yang kita cek? Kita cek pricing, kita cek harga. Kita cek harga ada coffee shop, Turkish coffee, ada ini coffee dari harga berapa sampai berapa. Makin deket dia dengan si shopping Lafayette, rupanya kopinya itu di atas 4 euro semua. Makin mahal. Artinya apa? Artinya Lafayette sudah menjadi icon. Akhirnya kita bilang, mungkin kita bisa sediakan tenant coffee shop di dalam. Tapi itu kan analisa itu bisa terjadi karena apa? Karena ketika kita datang ke sana, ketika kita bikin peta inventory ini, kita melihat setiap 2 shop ada coffee shop. Kok setiap 2 shop kok banyak sekali coffee shop? Saya waktu itu berempat, kita bagi sebar, gitu ya. Saya dapat kebagian kurang lebih 10 coffee shop, teman saya juga 10. Kita semua nggak bisa tidur saat balik ke Belanda. Tapi poinnya adalah hal-hal
Analisa seperti itu, analisa menurut saya kreatif. Analisa itu bukan hal yang menyebalkan saya. Karena kamu juga bisa berkreatif di situ. Kayak ini kan buat saya ketika sama tim saya cukup happy dengan tim saya ketika, Pak, gimana kalau kita bikin gini. Saya kemarin ngefoto soalnya, Pak. Saya ngefoto. Lalu saya temuin ini bangunannya cuma ada tinggal sisa 3, Pak. Wah, benar juga. Lalu ketika saya kulik lagi yang 3 itu sisanya apa aja? Oh, rupanya sisanya ada woven peak-nya. Ini bangunannya vertikal. Terus ada kolom yang bentuknya seperti ini. Itu kita lihat, kita pelajari. Inilah menurut saya that is analysis. Kita mengambil intisari, kita pas. Inventory nggak masalah buat saya. Kulit sebanyak-banyaknya, tadi saya bilang bisa bermanfaat, bisa juga unfaedah. Nggak ada masalah. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengolah. Saya ambil contoh salah satunya ini, dan ketika saya bawa ini ke klien pun happy kayak, wah, berarti kalau saya bisa keep bangunan tua ini, saya bisa stand out dong di sini. Dan Bapak menghargai kawasan. Mungkin Bapak bisa dapat award, mungkin bisa dapat insentif dari pemerintah, dan mungkin izinnya lebih gampang. Itu saya bilang ke klien, dan klien saya balik lagi buat saya paling males kalau udah tim saya mengerjakan sesuatu, tiba-tiba cuma bawa kayak beginian doang. Pascal, aduh, ya nenek-nenek sambil ngetril juga tahu gitu loh. Kalau ini tuh ada gitu kan, cuman apa gitu kan. Maksudnya bahasa saya bahasa jalanan ya, cuma buat saya lalu apa manfaatnya buat saya, apa yang saya bisa pelajari. Mungkin tidak ada rupanya akhirnya di sharpening lagi, bilang bahwa kayak oke, jaraknya ke Bandung itu cuma 300 meter, 350 meter. Artinya kalau jalan kaki ke stasiun itu cuma 10 menit. Itu lebih make sense. Oh, artinya dekat dong. Ya, dekat. Artinya kita bisa bikin sesuatu di sini yang mungkin komersial yang ada hubungannya sama kereta. Oh, jalan ke alun-alun tuh paling cuma 5 menit. Jaraknya itu cuma 200 meter. Kan artinya inventory tadi berguna. 200 meter dari alun-alun, kita bisa bikin coffee shop yang temanya alun-alun misalnya. Jadi buat saya, inventory ini berguna kalau kita bisa olah selangkah lagi. Tapi kalau cuma, ya ini Pascal di Bandung, ya udah. Terus kamu mau ngapain? Udah gini aja. Ya udah, kamu nggak usah lulus aja. Ya, kalau saya sih kayak gitu. Setuju ya, berarti kayak bawa kayak gini. Kalau bawa kayak gini, buat saya tadi nenek-nenek itu juga bisa gitu loh. Dia juga tahu. Saingannya nenek-nenek sambil, berarti yang kayak gini doang dapat C ya, udah cuma cukup ya, harus ada analisis ya. Itu juga tadi yang yang sering terjadi kan apa istilahnya, too much information juga kadang malah nggak bisa milah ya, analysis paralysis. Jadi istilahnya death by sight analysis. Ya, jadi oke, jadi itu ya mungkin memberikan gambaran. Mungkin 7 menit lagi terakhir pertanyaan. Nggak ada. Masa jadi saya talk show di sama Pak Arimawan. Pak Arimawan mungkin sebagai penutup juga, kalau jadi kan tadi ada satu experience ya yang harus mereka punya gitu ya. Berarti mereka tuh kan di-encourage untuk jalan-jalan, site visit, melihat. Ya walaupun tidak berhubungan langsung tadi, tetapi ketika jalan-jalan tuh harus ada proses pikir ya, proses refleksi. Sebenarnya kalau tips dari Pak Gumawan, apa sih yang harus dilihat? Apa sih yang harus dipikirkan ketika saya datang ke suatu tempat ngopi misalnya? Tapi kita apa ya dari kafe itu sebenarnya bagaimana mencerati dari sekedar apa yang kita lihat? Dia mencoba mengangkat judul saya. Manifesting yang saya angkat itu sebenarnya dari kata manifest dan think. Memang think itu berpikir, gitu. Manifest itu kan kita create ya, kita membuat sesuatu. Nah, buat saya ketika misalkan kalian ke site atau kalian merasa stuck gitu ya, buat saya memang jalan-jalan itu hal yang paling penting. Arsitek itu kalau kalian lihat, menurut saya makin sering jalan-jalan atau bilangnya investasi pundak ke atas ya, dan sebagainya, itu investasi nggak pernah gimana. Nah, jalan-jalan itu hal yang penting buat arsitek karena there is new under the sun. Saya percaya itu. Jadi sebetulnya hanya kita melihat. Nah,
Kalau buat saya sebagai arsitek, ketika kita ke lapangan, apa sih yang kita lihat? Kadang kita bisa lihat dari dua. Jadi saya ambil contoh proyek dari yang paling kecil, yang kos-kosan, dari kamar, sampai akhirnya menjadi sebuah bentuk. Tapi ada juga dari urban, dari paling besar, sampai kita masuk ke paling kecil. Menurut saya, mau top down atau bottom approach, nggak ada masalah. Mau seperti apa. Jadi kalau kalian ke site, saya punya teman yang datang ke site, diem, nungguin arah mata angin kemana ada. Ada teman saya arsitek yang seperti itu, bahkan megang-megang tanah, berharap mendapat sesuatu dari tanah itu. Mungkin saya nggak tahu. Tapi ada yang seperti itu, dan karyanya bagus. Saya suka karyanya dia. Saya nggak perlu sebut namanya. Tapi ada juga yang mungkin seperti kayak saya. Kalau saya tuh double approach ya. Saya juga ke site, masih diem, dekat masjid, setiap sehari ada 5 azan, kita kedengaran ada noise di dalam site-nya misalnya. Itu kan hal yang kita bisa pelajari dari dalam site. Tapi kita juga bisa keluar, kita lihat, rupanya masjidnya itu tuh gak jauh kok dari tempat kita. Jangan-jangan taunya site ini cocoknya menjadi misalkan pesantren. Iya kan? Nah, ide-ide itu tuh bisa terjadi kalau kita jalan sebetulnya, Bro. Kalau kita cuma melihat dari anak sekarang, buat saya kadang-kala males dari Google cukup. Jalan-jalan dari Google Street View cukup. Saya pernah tanya ke tim saya, kamu udah pernah ke Semarang bagian sini? Oh udah Pak, kemarin pakai Street View. Itu karena kalau jalan-jalan adalah kamu merasakan semua indera dari bawah, gitu ya. Dari rasa itu kalau ada yang jualan batagor misalnya, kalau di Semarang nasi jenggo, bukan jenggo apa sih? Ada nasi campur lah di sana. Cobain rasanya bagaimana, lalu dengar berisik nih, rupanya banyak motor gandeng, knalpotnya bocor gitu. Itu hal-hal yang buat saya perlu kita lihat. Jadi kalau saya tadi bisa top down, kita lihat dari luar seluas-luasnya, lalu masuk ke dalam site kita, atau bottom up, kita dari site baru kita keluar. Jadi buat saya kalau yang Bro, apa sih yang perlu dilihat? Balik lagi, kalian harus tahu dulu kalian itu sukanya apa. Kalau saya paling gampang sukanya apa sih? Your favorite apa sih dalam memahami sesuatu? Observasi saya sama observasi kalian pasti beda. Buat saya justru gak perlu kalian kayak saya, tapi kalian sukanya apa? Ada yang suka kuliner misalnya di sini. Ya udah, kuliner aja sekeliling itu. Seperti saya lakukan di coffee shop ketika saya di Paris. Itu saya lakukan. Dan buat saya ketika melakukan itu menjadi jadi again, mungkin sebagai penutup buat saya ya, ini manifesting buat saya adalah ingat bahwa dalam mendesain sesuatu kita perlu berpikir untuk meng-create sesuatu, memanifest sesuatu, dan itulah nikmatnya jadi arsitek. Dan lebih nikmat lagi, kalian masih di mahasiswa, belum di dunia nyata. Kalau di dunia nyata, tadi triple F yang saya bilang, form, follow, fun. Funnya budget. Itu susah. Karena kalau kita udah ngomong duit, ngomong biaya, itu mentoknya banyak banget saya. Tapi kalau masih mahasiswa, kalian mau desain kayak Zaha Hadid campur sama Lee Byung-hun bisa. Campur aja gitu kan. Zaha Hadid, Lee Byung-hun tiba-tiba ada Tadao Ando pos jaganya. Nah, kalau klien melihat Bapak biar konkret kayak Tadao Ando buat satpam di 1M, emang satpamnya gajinya ada poin-poin yang harus kita bicarakan di sini. Ketika mahasiswa saya bilang go wild gitu loh buat saya. Jadi manifesting tadi judul saya try to manifest something, to create something, dan berpikir think itu buat saya sih hal yang penting ya di kita. Thank you buat saya, Bu Doro. Thank you so much, round of applause for Pak Gumau. So much for time with us. Dan itulah akhir ya dari kuliah tamu kita. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan saya benar-benar berharap semangat baru untuk kalian minggu depan preview Sabtu. Diingatkan kenyataan, nggak apa-apa. Tapi habis disuntik semangat sama Pak Gemawang ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa diaplikasikan di preview Sabtu. Saya juga terima kasih untuk semuanya yang ada di Zoom sudah hadir. Mungkin bukan hanya dari TB ya, yang tadi juga bertanya. Mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Yang di Zoom mungkin bisa nyalain kamera. Nanti akan di-capture ya sama kalian sebagai operator Zoom-nya. Nanti kita juga foto di sini kali ya Pak ya. Ini anak-anak nanti merapat, kita di foto. Oke? Mau nggak foto?